Hai teman semua, balik lagi saya akan membawakan sebuah kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya guys. Judul kisah kali ini, Dari Gelap Menuju Cahaya, kisah pemuda yang hampir menyerah tapi dipeluk hidayah. Seorang pemuda bernama Rashid yang tumbuh dalam keluarga yang retak, nyaris terjerumus dalam dunia gelap pergaulan bebas, narkoba, dan kejahatan. Namun titik balik datang lewat satu momen sederhana yang mengubah hidupnya, sebuah azan di senja hari yang menyentuh hatinya dan membuka pintu hidayah. Kadang, hidup tidak memberikan pilihan. Kita lahir di tengah badai, tumbuh di bawah tekanan, dan jatuh terlalu dalam, sampai tak yakin bisa bangkit lagi. Itulah yang dirasakan Rashid. Seorang pemuda yang tampaknya biasa saja, tapi menyimpan luka yang terlalu lama disembunyikan. Ibunya meninggal saat dia masih remaja. Ayahnya terlalu sibuk dengan dunia. Rashid belajar berdiri sendiri. Tapi dunia tidak ramah bagi anak muda yang mencari arah. Ia sempat terjerumus narkoba, pergaulan bebas, bahkan nyaris kehilangan dirinya sendiri. Tapi siapa sangka, hidayah bisa datang dari hal paling kecil. Dari senyuman seorang anak kecil di masjid, dari suara azan yang menggetarkan hati, dan dari doa yang dulu pernah ia ucapkan sambil menangis di tengah malam dalam keadaan mabuk, tanpa tahu kepada siapa ia berbicara. Ini adalah kisah tentang perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, tentang jatuh yang berulang tapi tak pernah kehilangan harapan. Malam telah jatuh di atas kota. Lampu-lampu neon berkedip di sepanjang jalan raya, menari-nari di atas genangan hujan yang belum lama reda. Hiruk-pikuk suara kendaraan tak pernah benar-benar berhenti di kota ini. Bagi sebagian orang, ini adalah kota harapan. Tapi bagi Rashid, kota ini adalah labirin gelap yang membuatnya tersesat semakin jauh. Rashid duduk menyendiri di bangku taman, mengenakan jaket lusuh dan hoodie yang sudah pudar warnanya. Matanya kosong menatap trotoar basah. Tangan kirinya menggenggam rokok separuh terbakar, tangan kanannya menahan rasa perih di dada, bukan karena luka fisik, tapi karena kelelahan jiwa. Sudah berapa malam dia tidak tidur? Sudah berapa hari dia tidak menghubungi ibunya di kampung? Dan sudah berapa dosa yang dia tambahkan ke daftar hidupnya yang makin kelam? Dulu dia anak baik. Dibesarkan dengan kasih sayang, dididik untuk jadi pribadi yang soleh, dan punya cita-cita besar, membanggakan keluarganya, membangun rumah untuk ibunya, dan menyekolahkan adik-adiknya sampai lulus sarjana. Tapi semuanya mulai berubah saat dia menginjakkan kaki di ibu kota. Awalnya Rashid datang ke kota dengan semangat. Dia mendapat beasiswa di sebuah universitas ternama. Otaknya cemerlang, hatinya tulus. Tapi hidup tidak hanya soal menilai. Di kampus, dia merasa kecil. Bukan karena bodoh, tapi karena miskin. Teman-temannya punya mobil, gadget mahal, pakaian bermerek. Dia cuma punya satu sepatu yang sobek di bagian tumit. Godaan datang perlahan. Dari ajakan nongkrong, dia masuk ke pergaulan yang salah. Awalnya cuma coba-coba. Rokok, kopi, begadang, bolos kelas. Lalu meningkat ke alkohol, taruhan, bahkan transaksi gelap yang membuatnya cepat kaya tapi hilang arah. Rashid bukan lagi Rashid yang dulu. Gue cuma butuh uang cepet, nanti juga tobat, begitu pikirnya dulu. Tapi nanti itu tak pernah datang. Hari demi hari dia makin larut dalam kegelapan. Hatinya keras, lisannya kotor, dan pikirannya dikuasai dunia. Namun malam itu, di tengah hiruk-pikuk kota, dalam keheningan pikirannya sendiri, sebuah suara lirih menggema dalam dadanya. Rashid, kamu masih bisa pulang. Belum terlambat, malam di Jakarta memang tidak pernah benar-benar gelap. Tapi jiwa Rashid malam itu, gelapnya tak tertandingi apapun. Lampu-lampu jalan menyala terang, namun tak satu pun mampu menerangi hatinya yang sedang karam. Setelah malam penuh amarah dan kecewa itu, Rashid tak pulang ke kontrakan. Ia menyusuri jalanan kota, memeluk dinginnya malam yang tak peduli. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena gejolak yang berkecamuk di dalam hati. Ia duduk di bangku taman menteng, memandangi langit yang tertutup awan gelap. Di tangannya, masih ada sebungkus rokok murahan, teman pelarian yang sudah terlalu sering menemaninya sejak SMA. Dulu, ia pikir rokok bisa meredakan stres. Nyatanya, hanya menambah luka baru. Gue capek banget hidup begini, gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab, selain suara angin yang menggugurkan daun-daun kering. Pikiran-pikiran gelap mulai mendesak. Rashid merasa tak ada gunanya lagi ia hidup. Ia merasa tak ada satupun orang yang peduli, bahkan orang tua kandungnya yang sudah lama ia tinggalkan karena konflik lama. Rashid merasa menjadi beban bagi dunia. Tapi, justru pada titik itulah, sesuatu terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara seorang pria tua mengaji di mushola kecil dekat taman. Suara itu, entah kenapa terasa menusuk hati Rashid.
Seperti ada sesuatu yang lama terkubur, tiba-tiba terangkat ke permukaan. Rashid memejamkan mata. Ayat kursi, itu bacaan ibu waktu aku kecil, batinnya lirih. Tiba-tiba, ia teringat masa-masa saat ibunya rajin membacakan doa sebelum tidur. Masa kecil yang hangat, yang perlahan ia lupakan saat mulai bergaul dengan dunia yang kelam. Air mata Rashid menetes. Ia merasa malu. Malu kepada dirinya sendiri. Kepada ibunya yang dulu begitu sabar membimbingnya. Kepada Tuhannya yang ia abaikan selama ini. Ya Allah, kalau engkau masih mau dengar, tolong, jangan biarkan aku hancur begini, bisiknya, seraya menyeka air mata dengan lengan bajunya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rashid mengucapkan nama Allah dalam doanya. Dan saat itu pula, malam tak lagi terasa dingin. Pagi itu, Jakarta terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari belum terlalu tinggi, tapi sinarnya mulai menyentuh dedaunan yang basah oleh embun. Di sisi mushola kecil itu, Rashid terbangun. Ia tak sadar kapan tertidur semalam. Kepalanya masih berat, matanya bengkak karena tangis semalam. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa agak lega. Suara azan subuh telah lama berlalu, namun lantunan doa masih terdengar lirih dari dalam mushola. Rashid menoleh dan melihat seorang pria tua tengah duduk bersila di sudut ruangan, membaca Al-Quran dengan suara tenang dan merdu. Pria itu menyadari kehadiran Rashid dan tersenyum kecil. Anak muda, kamu semalam di sini, ia tanyanya dengan suara parau tapi ramah. Rashid hanya mengangguk pelan. Kamu kelihatan capek, tapi juga seperti orang yang sedang dikejar dosa. Kata-kata itu, meski pelan, menghantam hati Rashid tepat di pusatnya. Saya memang penuh dosa, Pak, jawabnya terbata. Pria tua itu tersenyum lagi, kali ini dengan tatapan teduh yang terasa seperti pelukan seorang ayah yang lama hilang. Nak, yang berdosa itu manusia. Tapi yang paling mulia adalah mereka yang berani kembali kepada Tuhannya, meskipun harus merangkak dalam luka. Rashid menunduk. Matanya kembali berkaca-kaca. Saya gak tahu harus mulai dari mana, Pak. Saya udah terlalu kotor. Si pria tua lalu mengangkat sebuah gelas kecil berisi air. Lihat ini. Air ini jernih. Tapi coba kalau kamu isi dengan tinta hitam, dia jadi keruh. Tapi, bukan berarti gak bisa dibersihkan. Dicuci, disaring, perlahan, dia bisa kembali jernih. Ia meletakkan gelas itu di hadapan Rashid. Hati kita pun begitu. Selama kamu masih hidup, masih bisa bangun dari tidur, itu artinya Allah masih kasih kesempatan. Rashid hanya bisa menatap kosong. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Harapan. Kecil, tapi nyata. Pria tua itu lalu berdiri. Saya Haji Saman. Saya ngurus mushola ini. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal sementara di sini. Ada kamar kecil di belakang. Gak mewah, tapi cukup untuk istirahat. Dan setiap hari, saya ajari kamu mengaji lagi. Rashid tidak langsung menjawab. Tapi hatinya menjerit. Ya, aku mau. Karena entah kenapa, untuk pertama kalinya, Rashid merasa menemukan sesuatu yang ia cari selama ini. Kedamaian. Bukan dari uang, bukan dari wanita, bukan dari gemerlap malam. Tapi dari suara lembut Al-Quran yang dilantunkan dengan hati. Dari mushola kecil dan seorang pria sederhana. Rashid mulai menemukan cahaya di antara retakan-retakan hidupnya. Hari-hari pertama tinggal di mushola bukan hal yang mudah bagi Rashid. Tempat itu jauh dari kenyamanan yang dulu pernah ia kenal. Kamar kecil di belakang mushola hanya berisi tikar, satu bantal tipis, dan lemari tua yang baunya mengingatkan pada masa kecilnya di kampung. Tapi justru di dalam kesederhanaan itu, Rashid mulai merasa hidup. Setiap subuh, ia bangun sebelum azan. Awalnya hanya duduk dan memandangi langit. Tapi perlahan, ia mulai berdiri, ikut salat, dan mendengarkan setiap ayat yang dilantunkan oleh Haji Saman. Kamu belum lancar baca Quran, ya tanya Haji Saman suatu pagi sambil menyodorkan mushaf. Rashid mengangguk pelan, agak malu. Dulu bisa, Pak, waktu kecil. Tapi udah lama banget gak pegang Quran lagi. Gak apa-apa. Kita mulai dari Al-Fatihah. Pelan-pelan aja. Allah itu suka yang pelan tapi terus-menerus. Maka dimulailah hari-hari baru itu. Setiap pagi setelah salat subuh, Rashid belajar mengaji. Sore hari, ia membersihkan mushola, menyapu halaman, atau membantu beli kebutuhan dapur. Malam, ia menyendiri di ruang belakang. Bukan untuk menangis lagi, tapi merenung. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Gemuruh petir membuat langit Jakarta seperti runtuh. Di tengah malam itu, kenangan kembali menyerangnya, wajah teman-teman lamanya, perempuan yang pernah ia cintai, pesta-pesta liar, dan jeritan dalam gelap saat ia nyaris bunuh diri. Rashid terduduk di pojok ruangan. Ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan hati yang utuh.
Ya Allah, aku gak tahu apa aku pantas kau ampuni. Tapi aku mau berubah. Aku mau hidup. Tapi bukan untuk dunia, untukmu. Untuk ibu yang selalu doakan aku. Untuk hatiku yang selama ini sepi. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan harapan. Hari berikutnya, Rashid mulai melakukan lebih banyak hal. Ia menulis. Ia menuangkan isi hatinya dalam buku kecil. Ia menulis tentang dosa, tentang harapan, tentang cinta, dan tentang Tuhan. Haji Saman membacanya diam-diam, lalu berkata, tulisanmu dalam, nak, kamu harus terus menulis. Kadang, orang lain bisa sembuh hanya karena membaca kisah orang yang juga pernah hancur. Itulah awal mula kebangkitan Rashid yang sesungguhnya. Ia bukan hanya belajar kembali mengenal Allah, tapi juga mengenali dirinya sendiri. Rasa percaya diri yang dulu hancur mulai perlahan terbangun. Ia mulai tersenyum, mulai berbicara dengan anak-anak yang main di sekitar mushola, dan bahkan diminta membantu mengajar mengaji di sore hari. Rashid, yang dulu dipenuhi gelap, kini mulai menjadi pelita kecil bagi orang lain. Namun, hidup tak semudah itu. Masa lalu tidak hilang begitu saja. Ada yang mulai mencium kabar tentang perubahan Rashid, dan godaan lama pun datang mengetuk kembali. Dan disinilah ujian sejati dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak Rashid menetap di mushola kecil itu. Hari-harinya penuh makna. Ia semakin fasih membaca Al-Quran, mulai mengisi kultum di waktu maghrib, dan membantu warga sekitar. Sosoknya yang dulu tenggelam dalam kegelapan, kini perlahan menjadi cahaya bagi orang lain. Namun sebagaimana sunyi yang tak selamanya tenang, kedamaian itu mulai terusik. Suatu sore, ketika Rashid baru selesai membersihkan halaman mushola, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Dari dalam mobil keluar seorang perempuan berkerudung elegan. Cantik. Matanya tajam dan menyimpan cerita. Wajahnya sangat familiar. Rashid? Rashid terdiam. Suaranya, matanya, ia mengenalnya. Itu Naila, perempuan masa lalunya. Mantan kekasih yang meninggalkannya saat ia terpuruk. Sosok yang dulu ikut mengajaknya tenggelam dalam dunia malam, sebelum akhirnya memilih pria lain yang lebih kaya. Rashid mengangguk pelan, tak percaya. Apa kabar? Tanya Naila, suaranya lembut namun gugup. Baik, alhamdulillah, jawab Rashid datar. Ia tidak tahu harus bahagia, marah, atau sedih. Boleh bicara sebentar? Mereka duduk di bangku kayu di sisi mushola. Naila mulai bercerita bahwa hidupnya sekarang tidak bahagia. Rumah tangganya kacau. Suaminya selingkuh, dan ia baru saja menggugat cerai. Ia merasa kosong, hampa. Dan entah kenapa, bayang-bayang Rashid selalu datang menghampiri di tengah malam. Aku salah. Aku sadar, dan aku ingin kembali kenal kamu, yang sekarang, ucap Naila lirih. Rashid menarik napas panjang. Hatinya gemetar. Ia tidak membenci Naila. Bahkan sebagian hatinya dulu pernah benar-benar mencintainya. Tapi kini, dirinya bukan lagi Rashid yang dulu. Naila, aku mendoakan kamu. Tapi jalanku sekarang beda. Aku masih belajar jadi lebih baik, bukan untuk membalas masa lalu, tapi untuk memperbaiki masa depan. Naila menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu, Rashid yang sekarang tak bisa ia miliki. Rashid yang telah berubah, bukan hanya hidupnya, tapi jiwanya. Setelah Naila pergi, Rashid masuk ke dalam mushola. Ia duduk sendiri, lalu berdoa. Ya Allah, Engkau sedang menguji hatiku. Jangan biarkan aku kembali tergelincir. Kuatkan aku. Malam itu, Rashid menuliskan semuanya dalam jurnal kecilnya. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukan hanya kemiskinan atau luka, tapi godaan yang datang dari celah hatinya sendiri. Keesokan harinya, ia berdiri di depan anak-anak ngaji dan berkata, kalian tahu kenapa kita belajar sabar? Karena nanti, saat kalian sudah dekat dengan Allah, syaitan tak akan menyerah begitu saja. Justru saat itu godaannya datang dari tempat yang paling lemah dalam diri kita. Hari-hari berlalu, dan Rashid kembali fokus pada jalan barunya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, ujian belum berakhir. Dunia akan terus menariknya kembali. Tapi ia bertekad, kali ini, ia tak akan mundur. Pagi itu, udara segar menyapu pelataran mushola. Rashid duduk di beranda dengan secangkir kopi hitam buatan Pak Jalal, tetua kampung yang sudah seperti ayah baginya. Sambil membaca ulang catatan ceramah dan renungan pribadinya, ia tak menyangka, seseorang dari Jakarta telah membaca tulisannya yang diunggah oleh seorang santri ke media sosial. Seorang jurnalis muda dari platform Islam ternama menghubunginya melalui email. Assalamualaikum Ustaz Rashid, kami tertarik dengan catatan renungan Anda. Bolehkah kami wawancara untuk rubrik inspiratif minggu depan? Rashid terdiam. Ustaz, gumamnya. Ia merasa belum layak disebut demikian. Namun ia tahu, jika ini adalah jalan dari Allah, maka ia tak boleh menolak hanya karena takut dinilai.
Setelah berdiskusi dengan Pak Jalal dan meminta petunjuk lewat istikharah, Rashid menyetujui. Dan sejak saat itu, hidupnya mulai berubah lebih cepat. Dalam beberapa bulan, tulisan-tulisannya tersebar luas. Ia diundang ke podcast Islami, diundang mengisi kajian, bahkan diminta menulis buku oleh penerbit. Santri-santri baru mulai berdatangan. Mushola yang dulu sepi, kini dipenuhi pemuda-pemudi yang ingin belajar. Namun, di balik gemerlap cahaya itu, bayangan-bayangan iri mulai muncul. Ada yang mengatakan ia hanya mencari popularitas. Ada yang menyebarkan kabar bahwa dulu Rashid adalah pemuda kotor dan tak pantas jadi panutan. Beberapa mantan teman lamanya bahkan membongkar masa lalunya di media sosial. Hati Rashid kembali diuji. Suatu malam, ia menangis dalam sujud panjang. Ya Allah, Engkau tahu aku tak mencari pujian, aku hanya ingin menebus masa lalu. Jika ini semua hanya membuatku sombong, maka cabutlah semuanya dariku. Namun Allah tidak mencabutnya. Sebaliknya, Allah menguatkan langkahnya. Pak Jalal mengingatkan, anakku, cahaya yang kuat pasti punya bayangan yang pekat. Itu hukum alam. Jangan takut gelap yang mengikuti, asal kau terus berjalan ke arah terang. Rashid memutuskan untuk tidak membalas hinaan. Ia terus menulis. Ia terus mengajar. Ia terus tersenyum di tengah luka. Dan perlahan, mereka yang dulu mencaci, mulai diam. Karena yang benar, akan bertahan, dan yang palsu, akan hilang dengan waktu. Langit sore itu terlihat muram, seperti menyimpan pesan bahwa malam nanti akan ada badai. Tapi hati Rashid justru sedang terang. Sudah hampir setahun sejak ia memutuskan untuk tinggal di kampung kecil itu. Dari sebuah mushola sederhana, kini telah berdiri sebuah rumah belajar yang dibangun dari sumbangan para donatur. Ia tak menyangka, remah-remah perjuangannya dulu kini tumbuh menjadi pohon yang mulai menaungi. Namun, satu hal yang membuatnya paling bersyukur adalah, ia tak hanya menemukan jati diri, tapi juga bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Suatu hari, datang seorang remaja laki-laki bernama Adit. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, wajahnya keras, tapi matanya kosong. Ia duduk di pojok rumah belajar tanpa berkata apapun. Rashid mendekatinya, menawarkan air putih dan senyuman. Namamu siapa Adit? Kamu lapar? Adit hanya mengangguk. Rashid memberinya nasi bungkus sederhana. Setelah makan, Adit akhirnya berbicara. Saya kabur dari kota. Teman saya meninggal gara-gara narkoba. Saya takut. Saya juga dulu jualan. Tapi saya nggak mau ikut mati kayak dia. Rashid diam sejenak, menahan napas, lalu menepuk bahu Adit. Kamu belum terlambat, Dit. Justru kamu datang di waktu yang paling tepat. Sejak saat itu, Adit menjadi penghuni tetap rumah belajar. Tapi menyembuhkan luka masa lalu tidak seperti menyiram tanaman, ada banyak duri yang harus dibersihkan dulu. Adit sering mengamuk. Pernah kabur. Pernah kembali sambil menangis. Tapi Rashid sabar, karena ia tahu rasa sakit seperti apa yang membekas dalam tubuh orang yang pernah tersesat. Namun tantangan terbesar datang bukan dari Adit, melainkan dari dunia yang pernah menjebaknya. Dunia kelam yang kini membuntuti anak-anak binaannya. Ada pihak-pihak dari kota yang merasa gerah dengan keberadaan rumah belajar itu. Beberapa oknum tak segan mengirim pesan ancaman. Ada yang menyusupkan narkoba ke sekitar pondok. Bahkan, Adit pernah ditawari uang puluhan juta untuk kembali menjadi kurir. Pak Rashid, saya takut saya jatuh lagi. Adit, orang baik itu bukan orang yang tak pernah jatuh. Tapi orang yang selalu bangun saat jatuh. Dan kamu sudah membuktikan itu. Rashid kemudian mengajak seluruh santri duduk dalam satu majelis malam itu. Ia menyampaikan pesan yang ia tulis sendiri. Kita semua dulunya gelap. Tapi cahaya tak akan ada artinya kalau tidak datang dari kegelapan. Kita bukan sedang membangun tempat suci, kita sedang membangun tempat pemulihan. Tempat untuk semua orang yang terluka tapi ingin sembuh. Tangis mulai pecah di sana. Dan dari malam itu, setiap anak di rumah belajar mulai merasa, mereka tidak sendiri. Pagi itu, langit cerah seolah menyambut hari baru dengan harapan. Rashid sedang menyapu halaman rumah belajar saat seorang wanita berjilbab rapi muncul dari kejauhan. Wajahnya terasa familiar, seperti kenangan yang terkubur lama, dan tiba-tiba menggeliat kembali. Rashid, ucap wanita itu lirih. Rashid terdiam. Matanya menyipit. Butuh waktu beberapa detik untuk mengenal suara itu. Namun ketika ia sadar, hatinya bergetar. Itu Ayuni. Gadis yang dulu pernah ia cintai. Yang pergi meninggalkannya saat ia dalam titik terendah. Yang menatapnya dengan rasa jijik ketika ia tak punya apa-apa. Dan kini, dia berdiri di hadapannya, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Aku dengar tentang tempat ini, dan tentang perubahanmu. Maafkan aku, Rashid. Rashid tak menjawab.
Ia hanya menunduk, menahan perasaan yang bertabrakan, luka, rindu, amarah, dan ketenangan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ayuni bercerita bahwa hidupnya tak berjalan sesuai rencana. Lelaki yang ia pilih setelah meninggalkan Rashid ternyata mempermainkannya. Ia sempat terjerumus dalam dunia glamor dan pergaulan bebas. Sampai akhirnya dia jatuh sakit dan nyaris kehilangan segalanya. Aku ingin berubah, Rashid. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku ingat kamu. Dan aku tahu, hanya kamu yang bisa memanduku sekarang. Rashid menarik napas panjang. Lalu ia berkata pelan. Ayuni, maafku sudah lama ku genggam. Tapi maaf bukan berarti aku harus membuka pintu yang dulu pernah tertutup. Kita bisa berjalan dalam kebaikan, tapi tidak harus berjalan berdampingan. Ayuni menangis. Tapi tangisnya bukan untuk menuntut cinta kembali. Ia tahu, Rashid sudah berada di jalan yang berbeda. Jalan yang lebih besar dari sekadar kisah lama yang tak sempat selesai. Hari-hari berikutnya, Ayuni menjadi relawan di rumah belajar. Ia membantu dapur umum, mengajar anak-anak perempuan, dan ikut kajian. Tak ada romansa. Hanya keikhlasan yang pelan-pelan menyembuhkan. Rashid mengajarkannya satu hal. Hijrah bukan tentang pindah tempat, tapi pindah arah. Dan arah itu hanya lurus kalau hatimu benar-benar berserah. Namun, kehadiran Ayuni memunculkan gosip di kampung. Beberapa orang mulai bertanya, apakah mereka akan menikah? Apakah Ayuni sedang mengambil kesempatan? Rashid kembali diuji, antara menjaga nama baik dan menjaga hati. Tapi malam itu, ia menulis satu catatan dalam jurnalnya. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti menerima kembali. Dan mencintai bukan berarti harus memiliki. Terkadang, cukup dengan menjadi jalan pulang bagi yang tersesat, lalu biarkan Allah yang menyempurnakan kisahnya. Malam itu angin bertiup kencang. Langit muram, penuh awan gelap seperti pertanda sesuatu akan terjadi. Di rumah belajar, anak-anak sedang tertidur setelah salat tahajud berjamaah, kegiatan rutin yang perlahan menjadi bagian dari hidup mereka. Rashid duduk sendirian di serambi, menulis jurnal malam seperti biasa. Namun detik berikutnya, ledakan kecil terdengar dari arah dapur. Disusul asap tebal yang mulai mengepul dari atap belakang bangunan. Kebakaran. Api. Api. Teriakan santri membangunkan semuanya. Mereka berlarian panik. Rashid segera mengevakuasi anak-anak kecil, sementara beberapa remaja membantu menyelamatkan barang penting. Api cepat menjalar. Dalam waktu singkat, separuh rumah belajar terbakar. Tak ada yang tahu dari mana asal api itu. Tapi polisi menduga ada unsur sabotase. Banyak yang curiga, ini ulah jaringan lama dari kota yang tak suka Rashid menyelamatkan anak-anak jalanan dan mantan pecandu. Rashid duduk di tanah. Matanya menatap bangunan yang ia bangun dari nol kini tinggal arang. Satu anak kecil mendekat, menangis, memeluknya, dan berkata, Pak Ustaz, kita tinggal di mana sekarang? Rashid menahan air mata. Tapi malam itu, ia justru tersenyum dan menjawab. Langit belum runtuh, nak. Jadi semangat kita pun tak boleh patah. Keesokan harinya, Rashid mengumpulkan semua anak di lapangan kecil. Mereka duduk melingkar, dengan bekal seadanya. Ia berdiri di tengah-tengah dan berkata, anak-anakku, hari ini Allah tidak mengambil rumah kita. Dia hanya ingin menguji, apakah iman kita tinggal di bangunan, atau ada di dalam hati kita. Kalau iman kita hanya tergantung pada tempat, maka hancur tempatnya, hancur pula harapan kita. Tapi kalau iman kita berakar pada keikhlasan, maka kita bisa mulai lagi, dari manapun. Anak-anak menangis. Tapi tangisan mereka tak lagi takut. Mereka menangis karena merasa, mereka punya rumah, bahkan tanpa dinding. Beberapa hari kemudian, kejadian itu viral. Video kebakaran disertai penggalangan dana, tersebar di media sosial. Banyak orang yang pernah merasakan manfaat dari ceramah atau motivasi Rashid ikut berdonasi. Dalam waktu 3 minggu, terkumpul cukup dana untuk membangun kembali rumah belajar. Bahkan, lebih besar dari sebelumnya. Namun Rashid menolak membangun gedung megah. Ia tetap memilih struktur sederhana, kayu-kayu lokal, dan dinding bambu. Kita tidak sedang membangun kemewahan. Kita sedang membangun kehangatan. Kejadian ini justru menjadikan rumah belajar Rashid semakin dikenal. Banyak aktivis, ustaz, bahkan tokoh nasional datang berkunjung. Tapi Rashid tetap rendah hati. Ia tak pernah tampil di depan kamera. Ia hanya ingin satu hal. Jangan puji aku. Puji Allah yang menarikku dari gelap, dan kini menjadikanku lentera bagi mereka yang juga tersesat. 2 bulan pasca kebakaran, rumah belajar Rashid tidak hanya pulih, ia tumbuh. Dindingnya mungkin sederhana, tapi getarannya seperti rumah para sahabat Rasul. Ada ketenangan, ada cinta, ada makna dalam setiap lantunan doa dan tawa anak-anak di dalamnya. Nama Rashid mulai terdengar hingga ke luar negeri.
Berbagai lembaga internasional mengundangnya sebagai pembicara tentang perjuangan hidup, tentang pemuda yang nyaris hancur lalu dipeluk hidayah. Sebuah lembaga dari Turki bahkan menawarkan beasiswa penuh dan dana hibah miliaran rupiah jika Rashid bersedia membangun cabang rumah belajar di sana. Kami akan siapkan segalanya. Anda tinggal pindah. Anak-anak bisa kami urus. Dunia perlu mendengar suara Anda, kata perwakilan lembaga itu, tersenyum. Namun Rashid hanya menatap jauh ke halaman, tempat seorang bocah cacat kaki sedang belajar membaca Al-Quran dengan semangat luar biasa. Terima kasih, Pak, jawab Rashid pelan. Tapi dunia tidak perlu suara saya. Dunia butuh lebih banyak orang yang mau tinggal, ketika yang lain memilih pergi. Malam itu Rashid beristihara. Dalam sujud panjangnya, ia menangis seperti anak kecil. Ya Rab, jika pergi ini baik untuk perjuangan ini, mudahkanlah. Tapi jika aku hanya akan jauh darimu, jauh dari mereka yang kau titipkan padaku, maka biarkan aku tetap di sini. Walau tanpa nama, walau tanpa panggung. Dan malam itu pula, ia mendapatkan jawaban. Bukan lewat mimpi, tapi lewat suara seorang anak kecil, Safa namanya. Ia mendekat setelah tahajud dan berkata sambil menggenggam tangan Rashid. Ustaz, kalau Ustaz pergi, siapa yang akan ceritakan lagi kisah Nabi ke kami? Siapa yang akan doakan kami kalau nanti kami besar? Esoknya, Rashid menolak semua tawaran. Keputusannya sempat menuai pro dan kontra. Beberapa sahabat dekat bahkan menuduhnya terlalu idealis. Tapi bagi Rashid, ini bukan tentang peluang, ini tentang panggilan. Aku tidak menanam benih ini agar tumbuh di tanah yang subur, aku menanamnya karena tanah ini, walau tandus, adalah tempat pertama aku menemukan Allah. Namun tanpa diduga, keputusan Rashid justru membuka jalan baru. Komunitas lokal dan internasional yang sebelumnya hanya memantau dari jauh, kini mengirim bantuan tanpa syarat. Mereka mengagumi keteguhannya. Satu malam, datanglah seorang pria paruh baya ke rumah belajar, memperkenalkan diri sebagai CEO dari Yayasan Pendidikan Global. Kami ingin belajar dari Anda, bukan mengajak Anda pergi. Bisakah kami mengadopsi model pendidikan Anda di negara lain? Rashid tersenyum dan menjawab dengan rendah hati. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau niat Anda lillah, silakan ambil semua metode kami. Ilmu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dibagi. Maka dari sebuah gubuk kecil yang dulu hanya punya 2 tikar dan 1 mushaf, metode rumah belajar Rashid kini menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dan Rashid, ia tetap di tempatnya. Tetap membacakan kisah Nabi kepada anak-anak. Tetap memeluk santri yang jatuh dan berdosa. Tetap bangun sebelum subuh untuk berdoa, seperti malam saat ia pertama kali mengenal cahaya. Tahun-tahun berganti. Rumah belajar Rashid kini sudah berusia 5 tahun. Dindingnya masih sederhana, tapi penuh lukisan anak-anak. Rak-rak kayu tua masih berdiri, menyimpan ratusan buku. Dan mushaf yang dulu 1, kini ada puluhan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah semangat. Anak-anak yang dulu belajar mengejar huruf hijaiyah kini telah tumbuh dewasa. Beberapa melanjutkan studi di luar negeri. Sebagian kembali ke daerah masing-masing untuk membangun tempat serupa. Tapi ada satu nama yang paling dikenang, Fahri. Fahri adalah santri paling bandel, paling keras kepala. Ketika pertama datang, ia bahkan mengancam mencuri uang kas rumah belajar. Namun Rashid tidak pernah memukulnya. Tak pernah mengusir. Setiap anak yang bandel bukan ingin melukai, tapi ingin dilihat, ujar Rashid pada pengurus lain. Dan aku akan terus melihatnya, sampai ia melihat dirinya sendiri. Butuh 2 tahun penuh perjuangan. Hingga akhirnya Fahri menangis di pangkuan Rashid selepas tahajud. Ustaz, kenapa masih sayang sama saya? Karena Allah tidak pernah berhenti sayang ke kamu, Fahri. Fahri berubah. Ia jadi yang paling tekun belajar, paling rajin membantu. Saat ia lulus dan mendapat beasiswa ke Mesir, ia mencium tangan Rashid sambil berbisik. Kalau saya bisa sukses nanti, bukan karena saya pintar. Tapi karena ada yang percaya saya bisa berubah, bahkan saat saya sendiri belum yakin. 5 tahun kemudian. Nama Fahri Rashid menjadi pembicara di Forum Perdamaian Dunia untuk Pemuda. Ia bercerita tentang masa lalunya, anak yatim, hampir jadi preman, tapi diselamatkan oleh sebuah rumah belajar kecil yang tak punya listrik, tak punya uang, hanya punya cinta dan doa. Di tengah pidatonya, Fahri berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. Dunia ini tidak kekurangan sekolah, tapi kekurangan guru yang mau mendengarkan. Ustaz Rashid adalah buktinya. Dan saya adalah buah dari pohon yang ia tanam dengan air mata. Pidato Fahri viral. Ribuan anak muda menuliskan tagar belajar dari Rashid. Bahkan Menteri Pendidikan mengusulkan model rumah belajar Rashid untuk diterapkan secara nasional. Namun saat wartawan datang ke rumah belajar, mencari Rashid untuk diwawancarai, mereka hanya menemukannya sedang memandikan jenazah warga sekitar yang miskin dan tak berkeluarga.
Saya bukan tokoh. Saya cuma pelayan kecil yang sedang menyelesaikan amanah terakhir hari ini, ucapnya pelan. Hai teman semua, balik lagi saya akan membawakan sebuah kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya guys. Judul kisah kali ini, Dari Gelap Menuju Cahaya, kisah pemuda yang hampir menyerah tapi dipeluk hidayah. Seorang pemuda bernama Rashid yang tumbuh dalam keluarga yang retak, nyaris terjerumus dalam dunia gelap pergaulan bebas, narkoba, dan kejahatan. Namun titik balik datang lewat satu momen sederhana yang mengubah hidupnya, sebuah azan di senja hari yang menyentuh hatinya dan membuka pintu hidayah. Kadang, hidup tidak memberikan pilihan. Kita lahir di tengah badai, tumbuh di bawah tekanan, dan jatuh terlalu dalam, sampai tak yakin bisa bangkit lagi. Itulah yang dirasakan Rashid. Seorang pemuda yang tampaknya biasa saja, tapi menyimpan luka yang terlalu lama disembunyikan. Ibunya meninggal saat dia masih remaja. Ayahnya terlalu sibuk dengan dunia. Rashid belajar berdiri sendiri. Tapi dunia tidak ramah bagi anak muda yang mencari arah. Ia sempat terjerumus narkoba, pergaulan bebas, bahkan nyaris kehilangan dirinya sendiri. Tapi siapa sangka, hidayah bisa datang dari hal paling kecil. Dari senyuman seorang anak kecil di masjid, dari suara azan yang menggetarkan hati, dan dari doa yang dulu pernah ia ucapkan sambil menangis di tengah malam dalam keadaan mabuk, tanpa tahu kepada siapa ia berbicara. Ini adalah kisah tentang perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, tentang jatuh yang berulang tapi tak pernah kehilangan harapan. Malam telah jatuh di atas kota. Lampu-lampu neon berkedip di sepanjang jalan raya, menari-nari di atas genangan hujan yang belum lama reda. Hiruk-pikuk suara kendaraan tak pernah benar-benar berhenti di kota ini. Bagi sebagian orang, ini adalah kota harapan. Tapi bagi Rashid, kota ini adalah labirin gelap yang membuatnya tersesat semakin jauh. Rashid duduk menyendiri di bangku taman, mengenakan jaket lusuh dan hoodie yang sudah pudar warnanya. Matanya kosong menatap trotoar basah. Tangan kirinya menggenggam rokok separuh terbakar, tangan kanannya menahan rasa perih di dada, bukan karena luka fisik, tapi karena kelelahan jiwa. Sudah berapa malam dia tidak tidur? Sudah berapa hari dia tidak menghubungi ibunya di kampung? Dan sudah berapa dosa yang dia tambahkan ke daftar hidupnya yang makin kelam? Dulu dia anak baik. Dibesarkan dengan kasih sayang, dididik untuk jadi pribadi yang soleh, dan punya cita-cita besar, membanggakan keluarganya, membangun rumah untuk ibunya, dan menyekolahkan adik-adiknya sampai lulus sarjana. Tapi semuanya mulai berubah saat dia menginjakan kaki di ibu kota. Awalnya Rashid datang ke kota dengan semangat. Dia mendapat beasiswa di sebuah universitas ternama. Otaknya cemerlang, hatinya tulus. Tapi hidup tidak hanya soal menilai. Di kampus, dia merasa kecil. Bukan karena bodoh, tapi karena miskin. Teman-temannya punya mobil, gadget mahal, pakaian bermerek. Dia cuma punya satu sepatu yang sobek di bagian tumit. Godaan datang perlahan. Dari ajakan nongkrong, dia masuk ke pergaulan yang salah. Awalnya cuma coba-coba. Rokok, kopi, begadang, bolos kelas. Lalu meningkat ke alkohol, taruhan, bahkan transaksi gelap yang membuatnya cepat kaya tapi hilang arah. Rashid bukan lagi Rashid yang dulu. Gue cuma butuh uang cepet, nanti juga tobat, begitu pikirnya dulu. Tapi nanti itu tak pernah datang. Hari demi hari dia makin larut dalam kegelapan. Hatinya keras, lisannya kotor, dan pikirannya dikuasai dunia. Namun malam itu, di tengah hiruk-pikuk kota, dalam keheningan pikirannya sendiri, sebuah suara lirih menggema dalam dadanya. Rashid, kamu masih bisa pulang. Belum terlambat, malam di Jakarta memang tidak pernah benar-benar gelap. Tapi jiwa Rashid malam itu, gelapnya tak tertandingi apapun. Lampu-lampu jalan menyala terang, namun tak satu pun mampu menerangi hatinya yang sedang karam. Setelah malam penuh amarah dan kecewa itu, Rashid tak pulang ke kontrakan. Ia menyusuri jalanan kota, memeluk dinginnya malam yang tak peduli. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena gejolak yang berkecamuk di dalam hati. Ia duduk di bangku taman menteng, memandangi langit yang tertutup awan gelap. Di tangannya, masih ada sebungkus rokok murahan, teman pelarian yang sudah terlalu sering menemaninya sejak SMA. Dulu, ia pikir rokok bisa meredakan stres. Nyatanya, hanya menambah luka baru. Gue capek banget hidup begini, gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab, selain suara angin yang menggugurkan daun-daun kering. Pikiran-pikiran gelap mulai mendesak. Rashid merasa tak ada gunanya lagi ia hidup. Ia merasa tak ada satupun orang yang peduli, bahkan orang tua kandungnya yang sudah lama ia tinggalkan karena konflik lama. Rashid merasa menjadi beban bagi dunia. Tapi, justru pada titik itulah, sesuatu terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara seorang pria tua mengaji di mushola kecil dekat taman.
ilaha illallah al hayyul qayyum. Suara itu, entah kenapa terasa menusuk hati Rashid. Seperti ada sesuatu yang lama terkubur, tiba-tiba terangkat ke permukaan. Rashid memejamkan mata. Ayat kursi, itu bacaan ibu waktu aku kecil, batinnya lirih. Tiba-tiba, ia teringat masa-masa saat ibunya rajin membacakan doa sebelum tidur. Masa kecil yang hangat, yang perlahan ia lupakan saat mulai bergaul dengan dunia yang kelam. Air mata Rashid menetes. Ia merasa malu. Malu kepada dirinya sendiri. Kepada ibunya yang dulu begitu sabar membimbingnya. Kepada Tuhannya yang ia abaikan selama ini. Ya Allah, kalau engkau masih mau dengar, tolong, jangan biarkan aku hancur begini, bisiknya, seraya menyeka air mata dengan lengan bajunya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rashid mengucapkan nama Allah dalam doanya. Dan saat itu pula, malam tak lagi terasa dingin. Pagi itu, Jakarta terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari belum terlalu tinggi, tapi sinarnya mulai menyentuh dedaunan yang basah oleh embun. Di sisi mushola kecil itu, Rashid terbangun. Ia tak sadar kapan tertidur semalam. Kepalanya masih berat, matanya bengkak karena tangis semalam. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa agak lega. Suara azan subuh telah lama berlalu, namun lantunan doa masih terdengar lirih dari dalam mushola. Rashid menoleh dan melihat seorang pria tua tengah duduk bersila di sudut ruangan, membaca Al-Quran dengan suara tenang dan merdu. Pria itu menyadari kehadiran Rashid dan tersenyum kecil. Anak muda, kamu semalam di sini, ia tanyanya dengan suara parau tapi ramah. Rashid hanya mengangguk pelan. Kamu kelihatan capek, tapi juga seperti orang yang sedang dikejar dosa. Kata-kata itu, meski pelan, menghantam hati Rashid tepat di pusatnya. Saya memang penuh dosa, Pak, jawabnya terbata. Pria tua itu tersenyum lagi, kali ini dengan tatapan teduh yang terasa seperti pelukan seorang ayah yang lama hilang. Nak, yang berdosa itu manusia. Tapi yang paling mulia adalah mereka yang berani kembali kepada Tuhannya, meskipun harus merangkak dalam luka. Rashid menunduk. Matanya kembali berkaca-kaca. Saya gak tahu harus mulai dari mana, Pak. Saya udah terlalu kotor. Si pria tua lalu mengangkat sebuah gelas kecil berisi air. Lihat ini. Air ini jernih. Tapi coba kalau kamu isi dengan tinta hitam, dia jadi keruh. Tapi, bukan berarti gak bisa dibersihkan. Dicuci, disaring, perlahan, dia bisa kembali jernih. Ia meletakkan gelas itu di hadapan Rashid. Hati kita pun begitu. Selama kamu masih hidup, masih bisa bangun dari tidur, itu artinya Allah masih kasih kesempatan. Rashid hanya bisa menatap kosong. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Harapan. Kecil, tapi nyata. Pria tua itu lalu berdiri. Saya Haji Saman. Saya ngurus mushola ini. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal sementara di sini. Ada kamar kecil di belakang. Gak mewah, tapi cukup untuk istirahat. Dan setiap hari, saya ajari kamu mengaji lagi. Rashid tidak langsung menjawab. Tapi hatinya menjerit. Ya, aku mau. Karena entah kenapa, untuk pertama kalinya, Rashid merasa menemukan sesuatu yang ia cari selama ini. Kedamaian. Bukan dari uang, bukan dari wanita, bukan dari gemerlap malam. Tapi dari suara lembut Al-Quran yang dilantunkan dengan hati. Dari mushola kecil dan seorang pria sederhana. Rashid mulai menemukan cahaya di antara retakan-retakan hidupnya. Hari-hari pertama tinggal di mushola bukan hal yang mudah bagi Rashid. Tempat itu jauh dari kenyamanan yang dulu pernah ia kenal. Kamar kecil di belakang mushola hanya berisi tikar, satu bantal tipis, dan lemari tua yang baunya mengingatkan pada masa kecilnya di kampung. Tapi justru di dalam kesederhanaan itu, Rashid mulai merasa hidup. Setiap subuh, ia bangun sebelum azan. Awalnya hanya duduk dan memandangi langit. Tapi perlahan, ia mulai berdiri, ikut salat, dan mendengarkan setiap ayat yang dilantunkan oleh Haji Saman. Kamu belum lancar baca Quran, ya tanya Haji Saman suatu pagi sambil menyodorkan mushaf. Rashid mengangguk pelan, agak malu. Dulu bisa, Pak, waktu kecil. Tapi udah lama banget gak pegang Quran lagi. Gak apa-apa. Kita mulai dari Al-Fatihah. Pelan-pelan aja. Allah itu suka yang pelan tapi terus-menerus. Maka dimulailah hari-hari baru itu. Setiap pagi setelah salat subuh, Rashid belajar mengaji. Sore hari, ia membersihkan mushola, menyapu halaman, atau membantu beli kebutuhan dapur. Malam, ia menyendiri di ruang belakang. Bukan untuk menangis lagi, tapi merenung. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Gemuruh petir membuat langit Jakarta seperti runtuh. Di tengah malam itu, kenangan kembali menyerangnya, wajah teman-teman lamanya, perempuan yang pernah ia cintai, pesta-pesta liar, dan jeritan dalam gelap saat ia nyaris bunuh diri. Rashid terduduk di pojok ruangan.
Ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan hati yang utuh. Ya Allah, aku gak tahu apa aku pantas kau ampuni. Tapi aku mau berubah. Aku mau hidup. Tapi bukan untuk dunia, untukmu. Untuk ibu yang selalu doakan aku. Untuk hatiku yang selama ini sepi. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena luka. Melainkan harapan. Hari berikutnya, Rashid mulai melakukan lebih banyak hal. Ia menulis. Ia menuangkan isi hatinya dalam buku kecil. Ia menulis tentang dosa, tentang harapan, tentang cinta, dan tentang Tuhan. Haji Saman membacanya diam-diam, lalu berkata, tulisanmu dalam, nak, kamu harus terus menulis. Kadang, orang lain bisa sembuh hanya karena membaca kisah orang yang juga pernah hancur. Itulah awal mula kebangkitan Rashid yang sesungguhnya. Ia bukan hanya belajar kembali mengenal Allah, tapi juga mengenali dirinya sendiri. Rasa percaya diri yang dulu hancur mulai perlahan terbangun. Ia mulai tersenyum, mulai berbicara dengan anak-anak yang main di sekitar mushola, dan bahkan diminta membantu mengajar mengaji di sore hari. Rashid, yang dulu dipenuhi gelap, kini mulai menjadi pelita kecil bagi orang lain. Namun, hidup tak semudah itu. Masa lalu tidak hilang begitu saja. Ada yang mulai mencium kabar tentang perubahan Rashid, dan godaan lama pun datang mengetuk kembali. Dan disinilah ujian sejati dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak Rashid menetap di mushola kecil itu. Hari-harinya penuh makna. Ia semakin fasih membaca Al-Quran, mulai mengisi kultum di waktu maghrib, dan membantu warga sekitar. Sosoknya yang dulu tenggelam dalam kegelapan, kini perlahan menjadi cahaya bagi orang lain. Namun sebagaimana sunyi yang tak selamanya tenang, kedamaian itu mulai terusik. Suatu sore, ketika Rashid baru selesai membersihkan halaman mushola, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Dari dalam mobil keluar seorang perempuan berkerudung elegan. Cantik. Matanya tajam dan menyimpan cerita. Wajahnya sangat familiar. Rashid? Rashid terdiam. Suaranya, matanya, ia mengenalnya. Itu Naila, perempuan masa lalunya. Mantan kekasih yang meninggalkannya saat ia terpuruk. Sosok yang dulu ikut mengajaknya tenggelam dalam dunia malam, sebelum akhirnya memilih pria lain yang lebih kaya. Rashid mengangguk pelan, tak percaya. Apa kabar? Tanya Naila, suaranya lembut namun gugup. Baik, alhamdulillah, jawab Rashid datar. Ia tidak tahu harus bahagia, marah, atau sedih. Boleh bicara sebentar? Mereka duduk di bangku kayu di sisi mushola. Naila mulai bercerita bahwa hidupnya sekarang tidak bahagia. Rumah tangganya kacau. Suaminya selingkuh, dan ia baru saja menggugat cerai. Ia merasa kosong, hampa. Dan entah kenapa, bayang-bayang Rashid selalu datang menghampiri di tengah malam. Aku salah. Aku sadar, dan aku ingin kembali kenal kamu, yang sekarang, ucap Naila lirih. Rashid menarik napas panjang. Hatinya gemetar. Ia tidak membenci Naila. Bahkan sebagian hatinya dulu pernah benar-benar mencintainya. Tapi kini, dirinya bukan lagi Rashid yang dulu. Naila, aku mendoakan kamu. Tapi jalanku sekarang beda. Aku masih belajar jadi lebih baik, bukan untuk membalas masa lalu, tapi untuk memperbaiki masa depan. Naila menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu, Rashid yang sekarang tak bisa ia miliki. Rashid yang telah berubah, bukan hanya hidupnya, tapi jiwanya. Setelah Naila pergi, Rashid masuk ke dalam mushola. Ia duduk sendiri, lalu berdoa. Ya Allah, Engkau sedang menguji hatiku. Jangan biarkan aku kembali tergelincir. Kuatkan aku. Malam itu, Rashid menuliskan semuanya dalam jurnal kecilnya. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukan hanya kemiskinan atau luka, tapi godaan yang datang dari celah hatinya sendiri. Keesokan harinya, ia berdiri di depan anak-anak ngaji dan berkata, kalian tahu kenapa kita belajar sabar? Karena nanti, saat kalian sudah dekat dengan Allah, syaitan tak akan menyerah begitu saja. Justru saat itu godaannya datang dari tempat yang paling lemah dalam diri kita. Hari-hari berlalu, dan Rashid kembali fokus pada jalan barunya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, ujian belum berakhir. Dunia akan terus menariknya kembali. Tapi ia bertekad, kali ini, ia tak akan mundur. Pagi itu, udara segar menyapu pelataran mushola. Rashid duduk di beranda dengan secangkir kopi hitam buatan Pak Jalal, tetua kampung yang sudah seperti ayah baginya. Sambil membaca ulang catatan ceramah dan renungan pribadinya, ia tak menyangka, seseorang dari Jakarta telah membaca tulisannya yang diunggah oleh seorang santri ke media sosial. Seorang jurnalis muda dari platform Islam ternama menghubunginya melalui email. Assalamualaikum Ustaz Rashid, kami tertarik dengan catatan renungan Anda. Bolehkah kami wawancara untuk rubrik inspiratif minggu depan? Rashid terdiam. Ustaz, gumamnya. Ia merasa belum layak disebut demikian. Namun ia tahu, jika ini adalah jalan dari Allah,
maka ia tak boleh menolak hanya karena takut dinilai. Setelah berdiskusi dengan Pak Jalal dan meminta petunjuk lewat istikharah, Rashid menyetujui. Dan sejak saat itu, hidupnya mulai berubah lebih cepat. Dalam beberapa bulan, tulisan-tulisannya tersebar luas. Ia diundang ke podcast Islami, diundang mengisi kajian, bahkan diminta menulis buku oleh penerbit. Santri-santri baru mulai berdatangan. Mushola yang dulu sepi, kini dipenuhi pemuda-pemudi yang ingin belajar. Namun, di balik gemerlap cahaya itu, bayangan-bayangan iri mulai muncul. Ada yang mengatakan ia hanya mencari popularitas. Ada yang menyebarkan kabar bahwa dulu Rashid adalah pemuda kotor dan tak pantas jadi panutan. Beberapa mantan teman lamanya bahkan membongkar masa lalunya di media sosial. Hati Rashid kembali diuji. Suatu malam, ia menangis dalam sujud panjang. Ya Allah, Engkau tahu aku tak mencari pujian, aku hanya ingin menebus masa lalu. Jika ini semua hanya membuatku sombong, maka cabutlah semuanya dariku. Namun Allah tidak mencabutnya. Sebaliknya, Allah menguatkan langkahnya. Pak Jalal mengingatkan, anakku, cahaya yang kuat pasti punya bayangan yang pekat. Itu hukum alam. Jangan takut gelap yang mengikuti, asal kau terus berjalan ke arah terang. Rashid memutuskan untuk tidak membalas hinaan. Ia terus menulis. Ia terus mengajar. Ia terus tersenyum di tengah luka. Dan perlahan, mereka yang dulu mencaci, mulai diam. Karena yang benar, akan bertahan, dan yang palsu, akan hilang dengan waktu. Langit sore itu terlihat muram, seperti menyimpan pesan bahwa malam nanti akan ada badai. Tapi hati Rashid justru sedang terang. Sudah hampir setahun sejak ia memutuskan untuk tinggal di kampung kecil itu. Dari sebuah mushola sederhana, kini telah berdiri sebuah rumah belajar yang dibangun dari sumbangan para donatur. Ia tak menyangka, remah-remah perjuangannya dulu kini tumbuh menjadi pohon yang mulai menaungi. Namun, satu hal yang membuatnya paling bersyukur adalah, ia tak hanya menemukan jati diri, tapi juga bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Suatu hari, datang seorang remaja laki-laki bernama Adit. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, wajahnya keras, tapi matanya kosong. Ia duduk di pojok rumah belajar tanpa berkata apapun. Rashid mendekatinya, menawarkan air putih dan senyuman. Namamu siapa Adit? Kamu lapar? Adit hanya mengangguk. Rashid memberinya nasi bungkus sederhana. Setelah makan, Adit akhirnya berbicara. Saya kabur dari kota. Teman saya meninggal gara-gara narkoba. Saya takut. Saya juga dulu jualan. Tapi saya nggak mau ikut mati kayak dia. Rashid diam sejenak, menahan napas, lalu menepuk bahu Adit. Kamu belum terlambat, Dit. Justru kamu datang di waktu yang paling tepat. Sejak saat itu, Adit menjadi penghuni tetap rumah belajar. Tapi menyembuhkan luka masa lalu tidak seperti menyiram tanaman, ada banyak duri yang harus dibersihkan dulu. Adit sering mengamuk. Pernah kabur. Pernah kembali sambil menangis. Tapi Rashid sabar, karena ia tahu rasa sakit seperti apa yang membekas dalam tubuh orang yang pernah tersesat. Namun tantangan terbesar datang bukan dari Adit, melainkan dari dunia yang pernah menjebaknya. Dunia kelam yang kini membuntuti anak-anak binaannya. Ada pihak-pihak dari kota yang merasa gerah dengan keberadaan rumah belajar itu. Beberapa oknum tak segan mengirim pesan ancaman. Ada yang menyusupkan narkoba ke sekitar pondok. Bahkan, Adit pernah ditawari uang puluhan juta untuk kembali menjadi kurir. Pak Rashid, saya takut saya jatuh lagi. Adit, orang baik itu bukan orang yang tak pernah jatuh. Tapi orang yang selalu bangun saat jatuh. Dan kamu sudah membuktikan itu. Rashid kemudian mengajak seluruh santri duduk dalam satu majelis malam itu. Ia menyampaikan pesan yang ia tulis sendiri. Kita semua dulunya gelap. Tapi cahaya tak akan ada artinya kalau tidak datang dari kegelapan. Kita bukan sedang membangun tempat suci, kita sedang membangun tempat pemulihan. Tempat untuk semua orang yang terluka tapi ingin sembuh. Tangis mulai pecah di sana. Dan dari malam itu, setiap anak di rumah belajar mulai merasa mereka tidak sendiri. Pagi itu, langit cerah seolah menyambut hari baru dengan harapan. Rashid sedang menyapu halaman rumah belajar saat seorang wanita berjilbab rapi muncul dari kejauhan. Wajahnya terasa familiar, seperti kenangan yang terkubur lama, dan tiba-tiba menggeliat kembali. Rashid, ucap wanita itu lirih. Rashid terdiam. Matanya menyipit. Butuh waktu beberapa detik untuk mengenal suara itu. Namun ketika ia sadar, hatinya bergetar. Itu Ayuni. Gadis yang dulu pernah ia cintai. Yang pergi meninggalkannya saat ia dalam titik terendah. Yang menatapnya dengan rasa jijik ketika ia tak punya apa-apa. Dan kini, dia berdiri di hadapannya, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Aku dengar tentang tempat ini, dan tentang perubahanmu. Maafkan aku, Rashid. Rashid tak menjawab.
Ia hanya menunduk, menahan perasaan yang bertabrakan, luka, rindu, amarah, dan ketenangan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ayuni bercerita bahwa hidupnya tak berjalan sesuai rencana. Lelaki yang ia pilih setelah meninggalkan Rashid ternyata mempermainkannya. Ia sempat terjerumus dalam dunia glamor dan pergaulan bebas. Sampai akhirnya dia jatuh sakit dan nyaris kehilangan segalanya. Aku ingin berubah, Rashid. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku ingat kamu. Dan aku tahu, hanya kamu yang bisa memanduku sekarang. Rashid menarik napas panjang. Lalu ia berkata pelan. Ayuni, maafku sudah lama ku genggam. Tapi maaf bukan berarti aku harus membuka pintu yang dulu pernah tertutup. Kita bisa berjalan dalam kebaikan, tapi tidak harus berjalan berdampingan. Ayuni menangis. Tapi tangisnya bukan untuk menuntut cinta kembali. Ia tahu, Rashid sudah berada di jalan yang berbeda. Jalan yang lebih besar dari sekadar kisah lama yang tak sempat selesai. Hari-hari berikutnya, Ayuni menjadi relawan di rumah belajar. Ia membantu dapur umum, mengajar anak-anak perempuan, dan ikut kajian. Tak ada romansa. Hanya keikhlasan yang pelan-pelan menyembuhkan. Rashid mengajarkannya satu hal. Hijrah bukan tentang pindah tempat, tapi pindah arah. Dan arah itu hanya lurus kalau hatimu benar-benar berserah. Namun, kehadiran Ayuni memunculkan gosip di kampung. Beberapa orang mulai bertanya, apakah mereka akan menikah? Apakah Ayuni sedang mengambil kesempatan? Rashid kembali diuji, antara menjaga nama baik dan menjaga hati. Tapi malam itu, ia menulis satu catatan dalam jurnalnya. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti menerima kembali. Dan mencintai bukan berarti harus memiliki. Terkadang, cukup dengan menjadi jalan pulang bagi yang tersesat, lalu biarkan Allah yang menyempurnakan kisahnya. Malam itu angin bertiup kencang. Langit muram, penuh awan gelap seperti pertanda sesuatu akan terjadi. Di rumah belajar, anak-anak sedang tertidur setelah salat tahajud berjamaah, kegiatan rutin yang perlahan menjadi bagian dari hidup mereka. Rashid duduk sendirian di serambi, menulis jurnal malam seperti biasa. Namun detik berikutnya, ledakan kecil terdengar dari arah dapur. Disusul asap tebal yang mulai mengepul dari atap belakang bangunan. Kebakaran. Api. Api. Teriakan santri membangunkan semuanya. Mereka berlarian panik. Rashid segera mengevakuasi anak-anak kecil, sementara beberapa remaja membantu menyelamatkan barang penting. Api cepat menjalar. Dalam waktu singkat, separuh rumah belajar terbakar. Tak ada yang tahu dari mana asal api itu. Tapi polisi menduga ada unsur sabotase. Banyak yang curiga, ini ulah jaringan lama dari kota yang tak suka Rashid menyelamatkan anak-anak jalanan dan mantan pecandu. Rashid duduk di tanah. Matanya menatap bangunan yang ia bangun dari nol kini tinggal arang. Satu anak kecil mendekat, menangis, memeluknya, dan berkata, Pak Ustaz, kita tinggal di mana sekarang? Rashid menahan air mata. Tapi malam itu, ia justru tersenyum dan menjawab. Langit belum runtuh, nak. Jadi semangat kita pun tak boleh patah. Keesokan harinya, Rashid mengumpulkan semua anak di lapangan kecil. Mereka duduk melingkar, dengan bekal seadanya. Ia berdiri di tengah-tengah dan berkata, anak-anakku, hari ini Allah tidak mengambil rumah kita. Dia hanya ingin menguji, apakah iman kita tinggal di bangunan, atau ada di dalam hati kita. Kalau iman kita hanya tergantung pada tempat, maka hancur tempatnya, hancur pula harapan kita. Tapi kalau iman kita berakar pada keikhlasan, maka kita bisa mulai lagi, dari manapun. Anak-anak menangis. Tapi tangisan mereka tak lagi takut. Mereka menangis karena merasa, mereka punya rumah, bahkan tanpa dinding. Beberapa hari kemudian, kejadian itu viral. Video kebakaran disertai penggalangan dana, tersebar di media sosial. Banyak orang yang pernah merasakan manfaat dari ceramah atau motivasi Rashid ikut berdonasi. Dalam waktu 3 minggu, terkumpul cukup dana untuk membangun kembali rumah belajar. Bahkan, lebih besar dari sebelumnya. Namun Rashid menolak membangun gedung megah. Ia tetap memilih struktur sederhana, kayu-kayu lokal, dan dinding bambu. Kita tidak sedang membangun kemewahan. Kita sedang membangun kehangatan. Kejadian ini justru menjadikan rumah belajar Rashid semakin dikenal. Banyak aktivis, ustaz, bahkan tokoh nasional datang berkunjung. Tapi Rashid tetap rendah hati. Ia tak pernah tampil di depan kamera. Ia hanya ingin satu hal. Jangan puji aku. Puji Allah yang menarikku dari gelap, dan kini menjadikanku lentera bagi mereka yang juga tersesat. 2 bulan pasca kebakaran, rumah belajar Rashid tidak hanya pulih, ia tumbuh. Dindingnya mungkin sederhana, tapi getarannya seperti rumah para sahabat Rasul. Ada ketenangan, ada cinta, ada makna dalam setiap lantunan doa dan tawa anak-anak di dalamnya. Nama Rashid mulai terdengar hingga ke luar negeri.
Berbagai lembaga internasional mengundangnya sebagai pembicara tentang perjuangan hidup, tentang pemuda yang nyaris hancur lalu dipeluk hidayah. Sebuah lembaga dari Turki bahkan menawarkan beasiswa penuh dan dana hibah miliaran rupiah jika Rashid bersedia membangun cabang rumah belajar di sana. Kami akan siapkan segalanya. Anda tinggal pindah. Anak-anak bisa kami urus. Dunia perlu mendengar suara Anda, kata perwakilan lembaga itu, tersenyum. Namun Rashid hanya menatap jauh ke halaman, tempat seorang bocah cacat kaki sedang belajar membaca Al-Quran dengan semangat luar biasa. Terima kasih, Pak, jawab Rashid pelan. Tapi dunia tidak perlu suara saya. Dunia butuh lebih banyak orang yang mau tinggal, ketika yang lain memilih pergi. Malam itu Rashid beristihara. Dalam sujud panjangnya, ia menangis seperti anak kecil. Ya Rab, jika pergi ini baik untuk perjuangan ini, mudahkanlah. Tapi jika aku hanya akan jauh darimu, jauh dari mereka yang kau titipkan padaku, maka biarkan aku tetap di sini. Walau tanpa nama, walau tanpa panggung. Dan malam itu pula, ia mendapatkan jawaban. Bukan lewat mimpi, tapi lewat suara seorang anak kecil, Safa namanya. Ia mendekat setelah tahajud dan berkata sambil menggenggam tangan Rashid. Ustaz, kalau Ustaz pergi, siapa yang akan ceritakan lagi kisah Nabi ke kami? Siapa yang akan doakan kami kalau nanti kami besar? Esoknya, Rashid menolak semua tawaran. Keputusannya sempat menuai pro dan kontra. Beberapa sahabat dekat bahkan menuduhnya terlalu idealis. Tapi bagi Rashid, ini bukan tentang peluang, ini tentang panggilan. Aku tidak menanam benih ini agar tumbuh di tanah yang subur, aku menanamnya karena tanah ini, walau tandus, adalah tempat pertama aku menemukan Allah. Namun tanpa diduga, keputusan Rashid justru membuka jalan baru. Komunitas lokal dan internasional yang sebelumnya hanya memantau dari jauh, kini mengirim bantuan tanpa syarat. Mereka mengagumi keteguhannya. Satu malam, datanglah seorang pria paruh baya ke rumah belajar, memperkenalkan diri sebagai CEO dari Yayasan Pendidikan Global. Kami ingin belajar dari Anda, bukan mengajak Anda pergi. Bisakah kami mengadopsi model pendidikan Anda di negara lain? Rashid tersenyum dan menjawab dengan rendah hati. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau niat Anda lillah, silakan ambil semua metode kami. Ilmu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dibagi. Maka dari sebuah gubuk kecil yang dulu hanya punya 2 tikar dan 1 mushaf, metode rumah belajar Rashid kini menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dan Rashid, ia tetap di tempatnya. Tetap membacakan kisah Nabi kepada anak-anak. Tetap memeluk santri yang jatuh dan berdosa. Tetap bangun sebelum subuh untuk berdoa, seperti malam saat ia pertama kali mengenal cahaya. Tahun-tahun berganti. Rumah belajar Rashid kini sudah berusia 5 tahun, dindingnya masih sederhana, tapi penuh lukisan anak-anak. Rak-rak kayu tua masih berdiri, menyimpan ratusan buku. Dan mushaf yang dulu 1, kini ada puluhan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah semangat. Anak-anak yang dulu belajar mengejar huruf hijaiyah kini telah tumbuh dewasa. Beberapa melanjutkan studi di luar negeri. Sebagian kembali ke daerah masing-masing untuk membangun tempat serupa. Tapi ada satu nama yang paling dikenang, Fahri. Fahri adalah santri paling bandel, paling keras kepala. Ketika pertama datang, ia bahkan mengancam mencuri uang kas rumah belajar. Namun Rashid tidak pernah memukulnya. Tak pernah mengusir. Setiap anak yang bandel bukan ingin melukai, tapi ingin dilihat, ujar Rashid pada pengurus lain. Dan aku akan terus melihatnya, sampai ia melihat dirinya sendiri. Butuh 2 tahun penuh perjuangan. Hingga akhirnya Fahri menangis di pangkuan Rashid selepas tahajud. Ustaz, kenapa masih sayang sama saya? Karena Allah tidak pernah berhenti sayang ke kamu, Fahri. Fahri berubah. Ia jadi yang paling tekun belajar, paling rajin membantu. Saat ia lulus dan mendapat beasiswa ke Mesir, ia mencium tangan Rashid sambil berbisik. Kalau saya bisa sukses nanti, bukan karena saya pintar. Tapi karena ada yang percaya saya bisa berubah, bahkan saat saya sendiri belum yakin. 5 tahun kemudian. Nama Fahri Rashid menjadi pembicara di Forum Perdamaian Dunia untuk Pemuda. Ia bercerita tentang masa lalunya, anak yatim, hampir jadi preman, tapi diselamatkan oleh sebuah rumah belajar kecil yang tak punya listrik, tak punya uang, hanya punya cinta dan doa. Di tengah pidatonya, Fahri berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. Dunia ini tidak kekurangan sekolah, tapi kekurangan guru yang mau mendengarkan. Ustaz Rashid adalah buktinya. Dan saya adalah buah dari pohon yang ia tanam dengan air mata. Pidato Fahri viral. Ribuan anak muda menuliskan tagar belajar dari Rashid. Bahkan Menteri Pendidikan mengusulkan model rumah belajar Rashid untuk diterapkan secara nasional. Namun saat wartawan datang ke rumah belajar, mencari Rashid untuk diwawancarai, mereka hanya menemukannya sedang memandikan jenazah warga sekitar yang miskin dan tak berkeluarga.
Saya bukan tokoh. Saya cuma pelayan kecil yang sedang menyelesaikan amanah terakhir hari ini, ucapnya pelan. Tapi dari pelayan kecil itu, ribuan hati menjadi besar. Dan di dunia yang serba cepat ini, Rashid mengajarkan satu hal yang tak pernah basi. Jangan cari nama. Jangan cari pujian. Cukup lakukan yang benar, karena dia melihat. Langit sore menggantung mendung. Rashid sedang menyapu halaman rumah belajar saat seorang wanita tua berjalan tertatih melewati gerbang. Pakaian lusuh. Wajahnya keriput. Napasnya tersengal. Tak ada yang mengenalnya, kecuali satu. Tatapan matanya. Rashid terpaku. Dadanya berdetak kencang. Wanita itu tak salah alamat. Kamu. Rashid? Suara itu, meski telah digerus usia, tetap menyisakan luka masa kecil. Ibu suaranya bergetar. Apa benar ini? Ibu? Wanita itu terjatuh berlutut, menangis. Tak berkata banyak, hanya satu kalimat. Maafkan aku. Nak, bayangkan hatimu mengeras karena ditinggal, lalu bertahun-tahun kemudian, orang yang pernah membuatmu merasa tak berharga, kembali. Dengan tubuh rapuh, tangan yang bergetar, dan air mata penyesalan. Apa yang akan kamu lakukan? Meludah? Membalas? Atau, memeluk? Rashid menunduk. Tangannya bergetar. Ingatan masa kecil menyeruak. Dingin malam di kolong jembatan. Kelaparan. Isak tangis. Doa yang tak pernah berhenti, meminta ibunya kembali. Dan kini, ia ada di depannya. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan luka dan ketakutan. Aku salah. Nak, ibu memilih suami baru. Dan dia tidak mau mengurus kamu. Aku kira kamu sudah mati. Rashid tak bicara. Ia menunduk, menahan sesak. Lalu perlahan, ia dekati sang ibu. Memeluknya. Ibu nggak salah. Ibu hanya lelah. Dan aku sudah memaafkan ibu, bahkan sejak kecil. Tangisan mereka pecah. Para santri yang menyaksikan ikut menangis. Mereka tahu, hari itu bukan sekadar pertemuan, tapi penyembuhan. Rashid bawa ibunya masuk, dirawat, dimandikan, diberi makan, dikenalkan ke anak-anak rumah belajar. Dan setiap malam, Rashid membacakan Al-Quran di sampingnya. Sang ibu hanya bisa menangis. Allah Maha Besar. Aku ditinggal anak karena salahku. Tapi Allah mengembalikan dia dalam wujud terbaik. Seminggu setelah itu, sang ibu wafat. Di pangkuan Rashid. Dengan zikir di bibir, dan senyum yang belum pernah anak itu lihat sejak kecil. Terima kasih, nak, karena kamu, aku nggak mati dalam penyesalan. Kadang yang paling menyakitkan bukan luka dari orang lain, tapi dari orang yang paling kita cinta, dan pengampunan terbesar, adalah kepada mereka yang paling menyakitkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena kita tak ingin hidup selamanya membawa dendam. 3 bulan berlalu sejak kepergian ibunya. Rumah belajar kini semakin ramai. Anak-anak dari berbagai wilayah datang. Bahkan ada yang dari luar kota. Rashid tak pernah memungut bayaran. Semuanya gratis. Ia hanya ingin mereka merasakan yang dulu tak ia dapatkan, pendidikan, pelukan, dan harapan. Tapi di balik senyuman itu, badai mendekat. Suatu hari, sepucuk surat sampai ke tangannya. Kertas resmi. Stempel pemerintah. Rashid membacanya perlahan. Pemberitahuan ini disampaikan bahwa lahan yang digunakan oleh rumah belajar Darul Cahaya termasuk dalam wilayah rencana pembangunan kawasan bisnis terpadu. Harap mengosongkan dalam 30 hari ke depan. Tangannya gemetar. Begitulah dunia bekerja. Ketika kamu mulai berdiri, badai datang menggoyangkan pondasimu. Ketika kamu mulai menyembuhkan orang, akan ada yang mencoba merobek lukamu lagi. Rashid menatap surat itu. Matanya basah. Anak-anak, di mana mereka akan belajar? Kemana mereka akan tidur? Akankah semua ini berakhir? Ia berkeliling kampung, menemui warga. Semua bersimpati, tapi tak berani melawan pemilik proyek, pengusaha besar, berteman dengan pejabat. Maaf, Syed, kami mendukung kamu, tapi kami takut. Malamnya, Rashid mengurung diri di mushola kecil. Ia menangis, sujud, dan berkata, Ya Allah, kalau ini ujianmu, aku siap. Tapi jangan ambil senyum anak-anak ini, jangan hancurkan tempat kami berteduh. Seminggu kemudian, sebuah video viral muncul di media sosial. Seorang pemuda mengajar puluhan anak yatim, membacakan Al-Quran dengan suara menenangkan. Latar belakangnya, bangunan sederhana, tapi penuh cinta. Ribuan orang membagikan. Ribuan komentar datang. Media mulai meliput. Dan, video itu sampai ke tangan seorang tokoh nasional. Namanya, Ibu Kartika Rahmawati, tokoh pendidikan, mantan menteri, dan aktivis anak-anak. Ia meneteskan air mata melihat video itu. Temui anak ini, bantu dia. Keesokan harinya, mobil hitam berhenti di depan rumah belajar. Keluar seorang wanita paruh baya, tegas namun ramah. Ia melihat ke dalam. Melihat Rashid mengajar. Menunggu hingga selesai. Lalu mendekat dan berkata,
Kamu Rashid? Iya, Bu. Wanita itu tersenyum haru. Kamu tahu siapa yang memanggil aku ke sini? Siapa? Bu Tuhan, ketika manusia mencoba menutup jalanmu, Tuhan membukakan pintu dari arah yang tak kau sangka. Tapi itu datang hanya untuk mereka yang tetap bersujud, meski dunia sedang gemetar di atas kepalanya. Kedatangan Ibu Kartika bagaikan angin segar yang menghembuskan harapan ke sudut gelap rumah belajar Darul Cahaya. Dalam beberapa hari, ia membantu Rashid mengajukan proposal ke pemerintah daerah. Dana dan izin perlahan mulai mengalir. Namun, di balik itu, Rashid mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beban baru yang tak terlihat. Ada tekanan yang perlahan membebani pikirannya. Ketika pintu terbuka, bukan berarti jalan sudah mulus. Seringkali, itu hanyalah permulaan ujian baru. Ujian yang lebih berat, godaan kekuasaan, ego yang mulai tumbuh, dan bisikan-bisikan yang merusak. Dalam pertemuan-pertemuan resmi, Rashid bertemu dengan banyak pejabat. Mereka ramah, namun seringkali berbicara dengan nada patronizing. Ada janji-janji yang terlalu manis, tapi diiringi syarat tersembunyi. Kalau mau terus maju, kamu harus ikut arus, bisik seorang pejabat senior. Rashid bingung dan takut. Ia tahu, kalau ia menolak, rumah belajar bisa kehilangan dukungan. Tapi kalau ia menyerah pada permainan politik kotor, ia merasa mengkhianati cita-cita murninya. Malam hari, ia kembali ke mushola kecil tempat ia dulu berdoa saat ujian pertama datang. Dengan hati penuh gelisah, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku untuk tetap di jalanmu. Jangan biarkan aku terjerumus oleh tipu daya dunia." Perjuangan itu bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal menjaga hati tetap bersih. Menjaga niat tetap lurus di tengah badai godaan. Seiring waktu, Rashid mulai belajar menolak tawaran-tawaran yang menggoda. Ia membangun jaringan baru dengan para relawan dan aktivis yang sepemikiran. Meski lambat, tetapi semakin kokoh. Namun, tak semua orang senang dengan sikapnya. Beberapa pejabat mulai memusuhi, bahkan menyebarkan isu negatif tentang rumah belajar. Berita miring, fitnah, dan tekanan mulai datang. Tapi Rashid ingat pesan ibunya. Saat kau diuji, bukan berarti kau gagal. Tapi berarti Allah sedang mengangkat derajatmu. Ketika dunia mencoba mematahkanmu dengan berbagai cara, ingatlah, setiap ujian adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Jangan biarkan dirimu hilang arah. Karena di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti. Tekanan datang bertubi-tubi. Isu miring berhembus kencang, fitnah menyebar tanpa ampun. Rashid yang sebelumnya dikenal penuh semangat, mulai terlihat lelah, bahkan hampir putus asa. Namun, di saat itulah, seorang sosok muncul. Namanya Fajar, seorang aktivis muda yang pernah bertemu Rashid di sebuah seminar tentang pendidikan. Fajar membawa energi baru, dan lebih dari itu, membawa persahabatan yang tulus. Narasi voice over. Kadang, saat dunia terasa menolak dan mengasingkanmu, Allah mengirimkan sahabat sejati untuk menopang langkahmu. Sahabat yang bukan hanya ada di saat senang, tapi juga di saat terjatuh. Fajar tak hanya memberi semangat, tapi juga membantu Rashid membangun strategi yang lebih baik untuk menghadapi tekanan. Mereka bersama-sama menguatkan tim relawan, membangun komunikasi yang lebih transparan dengan masyarakat, dan perlahan mengembalikan kepercayaan. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Fitnah berubah menjadi ancaman yang nyata. Suatu malam, rumah Rashid dilempari batu oleh orang tak dikenal. Momen itu membuatnya sadar betapa besar risiko yang dihadapi. Rashid dan Fajar pun berikrar. Kita berjuang bukan untuk ketenangan diri, tapi demi harapan ribuan anak yang ingin belajar. Tak peduli risiko apapun, kita harus tetap berdiri. Keberanian sejati bukan berarti tidak merasa takut, melainkan mampu terus melangkah meski takut itu ada. Itulah kekuatan hati yang dipenuhi iman. Dengan semangat baru, mereka menggalang dana dari masyarakat luas. Mereka mengadakan pengajian, kegiatan sosial, dan kampanye pendidikan. Masyarakat mulai melihat rumah belajar Darul Cahaya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai harapan yang nyata. Malam itu, di tengah keheningan, Rashid menatap langit. Ia bersyukur karena di tengah badai, ia menemukan sahabat yang setia menemani perjalanan. Ketika kamu merasa sendirian menghadapi gelombang hidup, ingatlah, Allah akan kirimkan tangan-tangan yang tulus untuk menguatkanmu. Jangan pernah menyerah, karena sahabat sejati bisa datang kapan saja, dan bersama mereka, kamu bisa melewati badai yang paling gelap sekalipun. Setelah badai mulai reda, Rashid menyadari betapa perjalanan ini tidak mudah. Terkadang, langkah maju disertai dengan luka hati dan air mata yang mengalir. Air mata bukan tanda kelemahan, melainkan bukti hati yang peduli dan jiwa yang berjuang. Dalam setiap tetesnya, terkandung kekuatan dan hikmah yang tersembunyi. Suatu sore, Rashid duduk di depan rumah, termenung sambil melihat foto keluarganya.
Bayangan masa lalu yang penuh perjuangan, dan janji yang belum ia tepati, menghantui pikirannya. Namun, dari dalam kesedihan itu, muncul tekad baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan Allah, bahwa ia akan terus berusaha hingga cita-citanya tercapai, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang yang membutuhkan. Dalam keheningan hati, terkadang kita menemukan kekuatan yang tak terduga. Kesabaran yang diuji, akan membawa kita ke puncak keberhasilan. Rashid kembali bangkit, membawa semangat yang lebih besar. Ia mulai menyusun program baru, lebih fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan anak-anak. Mereka yang sebelumnya ragu, mulai ikut berpartisipasi. Bersama Fajar dan tim, Rashid mengadakan pelatihan kepemimpinan, kursus bahasa, dan kegiatan seni budaya. Rumah belajar Darul Cahaya semakin ramai dan hidup. Namun, perjalanan masih panjang. Rashid tahu, setiap keberhasilan harus dibayar dengan perjuangan yang tiada henti. Setiap air mata yang jatuh, adalah ladang benih kesabaran. Setiap luka adalah guru kehidupan yang mengajarkan kita untuk kuat. Jika kamu sedang bersedih, ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Setelah rumah belajar Darul Cahaya berkembang pesat, perhatian masyarakat mulai tertuju pada Rashid. Namun, sebagaimana cahaya menarik mata, keberhasilannya juga mulai menarik dengki. Kadang, ketika kau mulai bersinar, bukan hanya pujian yang datang, tapi juga bayangan-bayangan gelap yang mencoba memadamkanmu. Suatu hari, tersebar kabar fitnah, bahwa dana bantuan untuk rumah belajar diselewengkan. Bahwa Rashid menggunakan nama anak yatim hanya sebagai tameng pencitraan. Rashid terdiam. Fitnah itu menyebar di media sosial. Ada yang percaya, ada yang ragu, tapi banyak juga yang diam-diam menjauh darinya. Teman-teman yang dulu mendukung, mulai menjaga jarak. Donatur yang biasa membantu pun mulai menghentikan dukungannya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ia membunuh nama baik, meruntuhkan kepercayaan, dan menyayat batin lebih dalam dari luka fisik. Rashid sempat down. Ia mengurung diri di rumah selama 2 hari. Tak sanggup menjawab satu per satu tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Namun di malam ketiga, ia mengambil air wudhu, dan menangis di sepertiga malam yang hening. Ya Allah, jika ujian ini datang darimu, maka berikan aku kekuatan untuk menjalaninya. Tapi jika ini adalah akibat dari kelalaianku, tunjukkan aku jalan perbaikan. Doanya lirih, tulus, penuh luka. Keesokan harinya, tanpa menunggu pembelaan dari orang lain, Rashid mengundang semua pihak. Ia membuka pembukuan dengan transparan, menghadirkan saksi dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak yang ia bantu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Kalau niatku selama ini salah, aku akan berhenti. Tapi jika ini hanya ujian, aku akan tetap melangkah, walau sendiri sekalipun, kebenaran itu tidak selalu menang di awal, tapi akan selalu berdiri tegak di akhir." Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis dari media besar datang. Ia menulis artikel panjang tentang Rashid, membongkar fitnah, membuktikan kejujuran, dan mengangkat kisah perjuangannya ke publik. Artikel itu viral. Kata orang-orang, yang jujur akan selalu dibelah langit. Jika kau sedang difitnah, jangan buru-buru membalas. Bersihkan hatimu, jaga niatmu. Karena di balik setiap fitnah, ada 2 jalan, jalan kehancuran, atau jalan penguatan iman. Setelah badai fitnah berlalu, kehidupan Rashid perlahan kembali tenang. Namun, cobaan itu meninggalkan luka yang tak terlihat, sebuah rasa sepi yang menusuk jauh ke dalam hati. Kadang, bukan harta yang paling sulit diperoleh, tapi teman yang benar-benar mengerti. Di tengah perjuangan dan pengabdian, Rashid merasa bahwa ia telah mengorbankan banyak hal, termasuk urusan hati. Suatu hari, datanglah seorang wanita bernama Nadira, seorang relawan baru di rumah belajar. Wajahnya teduh, suaranya lembut, dan yang paling menenangkan, dia tidak pernah memuja Rashid, hanya menghormatinya sebagai sesama pejuang. Hari-hari berjalan. Nadira bukan hanya membantu mengajar, tapi juga sering menemani Rashid ketika malam datang, menyiapkan laporan keuangan, merapikan gudang logistik, dan mendoakan di belakang layar. Cinta yang dewasa tidak datang dengan gempita, tapi hadir diam-diam dalam bentuk dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah diminta. Rashid tak pernah berani mengutarakan perasaannya. Ia merasa takut hatinya mengecewakan Allah, takut jika cinta itu lebih nafsu daripada ridha. Namun, Nadira justru menghadapinya terlebih dahulu. Kalaupun Allah tak menakdirkan kita bersama, aku tak akan menyesal, karena aku sudah mencintaimu, dalam diam yang paling ikhlas. Kata-kata itu menghujam Rashid. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan cinta yang tidak menuntut apa-apa. Terkadang, Allah mengirim seseorang bukan untuk memiliki, tapi untuk menunjukkan bahwa hati kita masih mampu mencinta, tanpa melukai. Tak lama kemudian, Rashid memberanikan diri mendatangi ayah Nadira.
Bukan untuk pacaran. Bukan untuk menyatakan cinta, tapi langsung melamar dengan kesungguhan. Acara sederhana pun digelar. Pernikahan mereka berlangsung di rumah belajar yang mereka bangun bersama. Anak-anak yatim membaca doa, jamaah sekitar menangis haru, dan Rashid tahu, di tengah dunia yang keras, Allah masih menyisakan kelembutan cinta yang suci. Jika engkau merasa terlalu sibuk untuk cinta, ingatlah bahwa cinta yang datang dari Allah tidak pernah mengganggu langkah perjuanganmu. Ia justru menguatkan. Setelah menikah, kehidupan Rashid dan Nadira tak lantas berubah menjadi indah tanpa ujian. Mereka tidak pergi berbulan madu ke tempat mewah, tidak tinggal di rumah besar, bahkan tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun, mereka punya satu hal yang jarang dimiliki pasangan lain, tujuan hidup yang sama, mengabdi kepada Allah dan umatnya. Pernikahan bukan tentang dua orang yang saling mencintai, tapi dua orang yang bersedia berjuang bersama, melewati gelombang, badai, dan kesunyian. Setiap pagi, Nadira menyapu halaman rumah belajar, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, dan mengurus keperluan dapur bersama ibu-ibu pengajian. Rashid, ia tetap seperti dulu, mengajar, mencatat laporan bantuan, dan kadang lembur hingga larut malam. Tapi kini, ada yang berbeda. Ada senyum Nadira saat membuka pintu. Ada tangan yang menggenggam erat dalam doa. Ada cinta yang menyemangati, bukan mengekang. Suatu ketika, datang ujian besar. Salah satu anak didik mereka, Fikri, mengalami kecelakaan. Ia butuh operasi besar, dan orang tuanya sudah lama meninggal. Biaya? Puluhan juta rupiah. Rashid dan Nadira duduk berdua di malam itu. Tak ada air mata, hanya hening dan zikir. Masihkah kita percaya bahwa Allah cukup, tanya Nadira pelan. Rashid mengangguk. Dan malam itu, mereka saling berikrar. Kalaupun kita harus jual cincin nikah, baju lebaran, bahkan motor tua, kita akan tetap bantu anak ini. Cinta dalam pernikahan bukan sekadar pelukan hangat, tapi kesediaan bersama-sama kehilangan, demi menjaga nilai kemanusiaan. Mereka menggalang dana, turun ke jalan, meminta donasi, dan bahkan menjual sebagian isi rumah kecil mereka. Alhamdulillah, Fikri berhasil dioperasi dan kini sehat kembali. Anak-anak yatim melihat keteladanan. Warga kampung melihat keikhlasan. Dan Rashid sadar, cinta sejatinya bukanlah tentang memiliki yang banyak, tapi berbagi yang sedikit, dengan hati yang lapang. Bila dua jiwa bertemu karena Allah, maka rumah tangganya bukan istana emas, tapi surga kecil yang dibangun dari doa, air mata, dan senyum yang tulus. Hari itu mendung. Langit seperti menyimpan tangis. Rashid baru pulang dari masjid setelah menyampaikan khutbah Jumat. Tapi suasana rumah, sunyi. Tak seperti biasanya. Nadira tidak menyambut di depan pintu. Tidak ada suara anak-anak yang bermain di halaman. Hanya pintu setengah terbuka dan aroma sayur bening yang belum selesai dimasak. Kadang, hidup memberi kita isyarat bahwa ujian besar akan segera mengetuk, tanpa permisi, tanpa aba-aba. Rashid masuk perlahan. Ia memanggil, Nadira? Tak ada jawaban. Ia temukan Nadira tergeletak di kamar, pingsan, menggigil. Segera ia bawa ke rumah sakit. Dokter berkata, Nadira menderita kelainan autoimun yang baru terdeteksi. Dan kondisinya sudah cukup parah. Hari-hari berikutnya seperti gulungan ombak. Rashid terjaga malam demi malam. Mengusap peluh Nadira. Mengajari anak-anak mengaji sambil menahan tangis. Tapi Nadira, dia tetap tersenyum. Mas, jangan khawatir. Allah akan cukupkan segalanya. Kalimat itu yang membuat Rashid tak pernah berhenti berdiri. Kadang, orang yang tubuhnya melemah, justru memiliki jiwa paling kuat. Dan saat seseorang siap menghadapi sakit dengan syukur, dia telah menang, bahkan sebelum sembuh. Satu malam, Nadira memanggil Rashid, menggenggam tangannya, dan berkata lirih. Mas, kalau Allah ingin menjemputku lebih dulu, jangan menangis. Lanjutkan perjuangan kita. Didik anak-anak itu sampai mereka jadi orang baik, seperti kita pernah bermimpi. Air mata Rashid pecah. Tapi ia tak sanggup berkata apa-apa. Dan benar. Beberapa hari kemudian, Nadira berpulang. Tak ada jerit. Tak ada marah. Hanya sujud panjang di musala kecil rumah mereka. Sujud yang penuh syukur, bukan protes. Karena Rashid tahu, cinta sejati tak pernah hilang, ia hanya berpindah tempat, dari dunia, ke langit. Ketika orang yang kita cintai kembali kepadanya, jangan merasa sendiri. Karena mereka tidak hilang, mereka hanya menunggu, di tempat yang lebih indah. Rashid berdiri di atas pusara Nadira. Hujan turun ringan, seperti sapaan kasih. Dengan suara bergetar, ia berkata, terima kasih sudah menjadi separuh hidupku yang paling terang. Aku tidak akan berhenti. Aku akan terus berjalan, sampai kita bertemu kembali di surga. Hilang itu mengguncang, tapi tidak harus meruntuhkan. Karena yang berakar dalam iman, tidak akan tumbang oleh badai. 3 bulan setelah kepergian Nadira.
Waktu seperti berjalan pelan. Tapi Rashid tetap berdiri. Karena ia tahu, berhenti bukan pilihan bagi ayah yang punya janji pada istrinya. Kadang, kehilangan itu bukan akhir cerita, tapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh makna. Setiap hari, Rashid mengantar anak-anak ke sekolah. Ia ajari mereka wudhu, doa-doa pendek, dan arti sabar lewat pelukan. Bahkan, sebelum tidur, ia bacakan kisah-kisah Nabi, seolah Nadira masih ada di sisi mereka. Suatu malam, Rashid memandang langit. Ya Allah, aku ini tak kuat, tapi aku percaya padamu. Kalau aku harus terus sendiri, jadikan aku kuat. Tapi kalau ada jalan yang lebih baik, tunjukkan. Keesokan harinya, tak disangka, seseorang mengetuk pintu. Namanya Ustazah Mukhtar. Seorang dai senior yang sering mendengar ceramah Rashid dari jauh. Saya dengar banyak tentang antum. Saya ingin ajak antum berdakwah lebih luas. Ada pesantren kecil yang butuh pembina, dan saya rasa, antum orangnya, ketika kamu ikhlas dalam kesedihan, Allah akan kirimkan panggilan baru, bukan sekadar menghibur, tapi mengangkat. Pesantren itu ada di kaki gunung. Sederhana. Banyak anak yatim. Tapi semangat mereka membara. Saat pertama kali Rashid berdiri di hadapan para santri, ia berkata, kalian tahu, guru terbaik bukan saya. Guru terbaik kita, adalah luka yang pernah kita alami, dan sabar yang kita pilih setiap kali ingin menyerah. Mata para santri berkaca-kaca. Dan sejak hari itu, hidup Rashid bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang memberi. Bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang harapan. Tiap malam, ia tulis kisah perjuangannya di blog, lalu dibaca ribuan orang. Sampai suatu hari, tulisannya viral. Dan banyak orang ingin mendengarnya langsung. Rashid mulai diundang ke banyak kota. Bukan sebagai pendakwah terkenal, tapi sebagai ayah yang tidak menyerah. Kita tidak butuh jadi sempurna untuk menginspirasi. Kadang, cukup jadi orang yang tidak berhenti, meski berkali-kali patah. Cahaya tidak selalu datang dari langit. Kadang ia lahir dari dada yang pernah retak, dan diperbaiki dengan iman. Rashid, yang dulu hanya dikenal di masjid kecil kampungnya, kini mulai hadir di berbagai kota besar. Ceramahnya viral. Tulisannya dibagikan jutaan kali. Namanya disebut-sebut sebagai pendakwah inspiratif dari luka. Kadang, pujian adalah ujian yang lebih berat dari cercaan. Karena ia masuk halus, lalu bisa merusak niat, tanpa terasa. Di sebuah acara besar, Rashid dijemput dengan mobil mewah. Dipersilakan menginap di hotel bintang 5. Diiringi lampu panggung, kamera, dan tepuk tangan. Tapi malam itu, di kamar yang sepi, ia menangis. Ya Allah, apakah aku masih engkau cintai? Ataukah aku sudah mulai cinta panggung, dan lupa tangisan dalam sujudku dulu? Esoknya, ia memutuskan untuk menolak 3 undangan besar. Bukan karena sombong, tapi karena ingin menyepi. Ia kembali ke pesantren di kaki gunung. Memeluk anak-anak yatim yang tak pernah tahu bahwa namanya sudah viral. Sampai suatu hari, ada seorang ibu datang ke pesantren. Ia membawa anak lelaki berusia 10 tahun, pendiam, trauma, dan katanya pernah melihat ayahnya meninggal saat perang di daerah konflik. Namanya Sami. Rashid duduk di samping Sami. Tak berkata-kata. Hanya mengusap kepalanya dengan lembut. Beberapa hari kemudian, Sami mulai bicara. Abi Rashid, boleh nggak aku manggil Abi? Dan di detik itu, hati Rashid runtuh. Karena ternyata, panggilan paling indah bukan ustaz terkenal, tapi Abi dari anak yang pernah kehilangan dunia. Kemuliaan bukan soal panggung, tapi soal siapa yang pulang ke rumah, dan masih mau duduk diam memeluk luka orang lain. Setiap malam, Rashid ajarkan Sami cara menulis perasaannya. Cara menangis di atas sajadah. Cara memeluk Al-Quran saat dunia terasa gelap. Sami perlahan sembuh. Dan menjadi anak yang ceria dan hafal 5 juz dalam 1 tahun. Salah satu tulisannya viral. Aku dulu takut gelap. Tapi Abi Rashid bilang, gelap itu bukan akhir. Kadang Allah matikan semua lampu dunia, agar kita mulai menyalakan cahaya dari dalam hati. Postingan itu membuat ribuan orang datang ke pesantren. Tapi Rashid tidak pernah berubah. Ia tetap bangun salat tahajud, tetap mencuci baju santri, dan tetap menangis dalam sujud panjang. Rashid tahu, tujuan hidup bukan jadi terkenal, tapi jadi berguna. Bukan jadi pusat perhatian, tapi jadi tempat orang kembali saat kehilangan harapan. Bila kamu pernah diuji, lalu bangkit dan tidak sombong, maka kamu sedang berjalan di jalan para kekasih Allah. Malam itu, hujan turun deras di pelataran pesantren. Rashid sedang menemani para santri kecil menyelesaikan hafalan ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan yang membuat tangannya bergetar. Assalamualaikum, ini saya, Bapak Ridwan. Dulu saya adalah kepala sekolahmu. Mungkin kamu belum bisa memaafkan saya. Tapi saya sekarang sakit keras. Dan saya ingin bertemu. Untuk terakhir kali.
luka lama kadang tak hilang. Hanya tidur. Lalu terbangun kembali oleh satu nama, satu pesan. Rashid terduduk lama. Kepala sekolah yang dulu memfitnahnya mencuri uang mahasiswa, yang membuat namanya dicoret dari daftar siswa terbaik, kini menghubungi. Bukan untuk sombong, tapi untuk meminta maaf. Beberapa tahun lalu, Rashid mungkin akan marah. Tapi hari ini, yang datang adalah seorang pria yang telah berdamai dengan masa lalunya, yang sudah melewati badai, dan tahu bahwa memaafkan lebih menyembuhkan daripada membalas. Esoknya, ia pergi ke rumah sakit tempat Pak Ridwan dirawat. Pria tua itu terbaring lemah, dengan selang infus dan oksigen di hidungnya. Tatapannya kosong, hingga melihat sosok yang berdiri di pintu. "Rashid," bisiknya lirih. "Kau datang." Rashid mendekat, duduk di samping ranjang. Tak ada amarah, tak ada tuntutan. Hanya diam, dan kemudian ia berkata, "Pak Ridwan, saya sudah maafkan Bapak, sejak lama. Bahkan mungkin sejak saya mulai mencintai Al-Quran, ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh doa, dan ada dendam yang hanya bisa dikuburkan oleh maaf." Pak Ridwan menangis. Air mata itu bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena tidak menyangka, orang yang dulu disakitinya, adalah orang pertama yang menuntunnya mengucap istighfar menjelang ajal. Beberapa hari kemudian, Pak Ridwan wafat. Rashid hadir dalam pemakaman. Bahkan ikut mengangkat jenazah, menyolatkan, dan memimpin doa. Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau melakukannya, Rashid? Bukankah dia dulu menyakitimu?" Dan Rashid menjawab, "Karena saya tak ingin Allah bertanya di akhirat nanti, kenapa saya menyimpan dendam di hati, padahal saya diberi ilmu tentang sabar dan maaf. Dalam hidup ini, yang memuliakan kita bukan jumlah pujian, tapi jumlah luka yang kita ubah jadi cahaya." Dan Rashid telah menyalakan cahaya itu dari dalam dirinya. Di sebuah kamar sempit di pinggiran kota, seorang pria dengan tubuh penuh tato menatap layar ponselnya. Namanya Wira. Mantan preman pasar. Bekas residivis yang sudah tak punya harapan hidup, hingga sebuah video YouTube muncul di berandanya. Video itu berjudul, "Dari Gelap Menuju Cahaya, Kisah Pemuda yang Hampir Menyerah Tapi Dipeluk Hidayah." Ia mengklik tanpa harapan. Tapi makin didengar, matanya mulai basah. "Hidupku, persis kayak Rashid," gumamnya. "Bedanya, dia berani pulang ke Allah. Aku belum." Setiap jiwa yang tersesat, pasti rindu pulang. Tapi tidak semua tahu caranya. Dan kadang, yang menuntun bukan ustaz, melainkan kisah seseorang yang dulu juga pernah remuk, tapi disatukan kembali oleh cinta Allah. Wira mulai mencari nama Rashid. Ia tulis komentar di video itu. "Saya nggak tahu kamu siapa. Tapi kisahmu bikin saya nangis. Doain saya bisa berubah." Komentar itu tenggelam di antara ribuan lainnya. Tapi siapa sangka, di pondok kecil di desa, Rashid sedang membaca komentar satu per satu. Entah kenapa, matanya tertuju pada kalimat itu. "Doain saya bisa berubah." Rashid tersentuh. Lalu ia balas, "Saya doakan kamu, saudaraku. Allah tak butuh masa lalu kita. Dia hanya lihat arah kita pulang, dan itulah titik balik." Dari sebuah komentar anonim, lahirlah sebuah perubahan. Doa yang tulus, menemukan jalannya. Malam itu, Wira sujud dalam tangis. Pertama kalinya ia salat sejak keluar dari penjara. Ia tidak tahu surat apa, hanya satu kalimat. "Ya Allah, kalau engkau masih mau terima aku, bimbing aku." Hari berganti. Wira mulai ikut kajian. Mulai tinggalkan dunia kelam. Pekerjaan lamanya sebagai penagih utang ditinggal. Diganti dengan jadi tukang parkir masjid. Tapi keajaiban belum selesai. Suatu hari, saat masjid tempat ia berjaga mengadakan kajian, datanglah seorang ustazah muda yang diundang untuk ceramah. Wira terperangah. Itu, dia. Rashid. Usai kajian, Wira menghampiri Rashid. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Saya, yang komen di videomu. Saya Wira." Rashid memeluknya. "Selamat datang, saudaraku. Allah tak pernah tidur. Dia dengar doamu. Kita tak pernah tahu, dari mana Allah menuntun seseorang. Kadang cukup dari satu cerita, satu komentar, satu doa yang tulus dari bayang-bayang. Dan kini, dua jiwa yang sama-sama pernah remuk, berdiri dalam satu saf. Menghadap satu Tuhan yang Maha Pengampun." Rashid dan Wira berdiri di depan pintu masjid, dua jiwa yang dulu tersesat, kini saling menguatkan. Namun, takdir seolah menantang mereka untuk menghadapi masa lalu yang masih membekas. Wira menarik napas dalam-dalam. Dengan suara berat, ia berkata, "Sebenarnya, aku punya sesuatu yang harus aku katakan padamu, Rashid." Rashid menatapnya penuh perhatian, membuka hati, menunggu kata-kata yang akan mengubah segalanya. Wira membuka cerita,
Orang yang selama ini membuat hidupmu hancur, dia kakakku. Kadang, dalam perjalanan pulang menuju Cahaya, jalan itu berliku, bahkan berujung pada pertemuan yang tak terduga. Sakit lama bisa kembali menghantui, ketika bayang masa lalu hadir dalam sosok yang kita kenal. Rashid terpaku. Rasa benci, luka, dan pengkhianatan muncul bersamaan. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, ada cahaya baru di hatinya, yang mengingatkan akan doa dan harapannya. Kalau begitu, kita harus hadapi bersama, kata Rashid tegas, dengan suara yang penuh keyakinan. Kita tak boleh biarkan masa lalu merusak jalan kita yang baru. Wira mengangguk, mata mereka bertemu penuh pengertian. Ini bukan sekadar tentang mereka berdua, tapi tentang memutus rantai sakit yang turun-temurun. Persaudaraan sejati bukan hanya tentang darah, tapi juga tentang ikatan hati dan niat yang tulus. Dalam luka dan pengkhianatan, ada kesempatan untuk menyembuhkan dan membangun kembali. Keduanya berjanji untuk saling mendukung, menguatkan iman dan jiwa yang mulai bangkit. Namun, tantangan terbesar belum selesai. Kakak Wira, yang dulu menyakiti Rashid, masih berkeliaran, membawa niat yang belum terungkap. Di balik layar, seseorang memantau pergerakan mereka. Sosok yang dingin, penuh dendam, menghitung langkah demi langkah, menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kembali. Jika takdir mempertemukan, maka jalan keluar dari kegelapan juga bisa ditemukan bersama. Namun, setiap langkah penuh dengan ujian. Apakah Rashid dan Wira mampu menghadapi bayang-bayang masa lalu? Ataukah mereka akan terjatuh kembali dalam lubang yang sama? Di balik ketenangan malam, dua sahabat itu duduk bersama di sudut masjid yang sunyi. Rashid dan Wira menghadapi pergulatan yang jauh lebih berat daripada sekadar konflik fisik, mereka sedang berperang di medan hati dan jiwa. Setiap manusia membawa luka dalam dirinya, terkadang tersembunyi di balik senyum dan tawa. Namun, luka yang tak sembuh bisa menjadi racun yang mematikan, menggerogoti iman, harapan, bahkan persaudaraan. Wira menunduk, suaranya bergetar, kakakku, dia penuh dendam, karena merasa kalah olehmu, Rashid. Aku takut, dia bisa menyeret kita ke jurang yang dalam. Rashid menghela napas panjang, melihat ke arah langit malam yang penuh bintang. Aku juga takut, Wira. Tapi kalau kita biarkan ketakutan menguasai, kita tak akan pernah maju. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah saat kita melangkah walau rasa takut mengintai. Dan persaudaraan adalah tameng yang menguatkan kita, melawan badai masa lalu yang berusaha menghancurkan. Rashid memegang tangan Wira erat-erat, kita harus saling menguatkan, saling menjaga iman dan hati. Doa adalah senjata kita. Kita akan hadapi semuanya bersama-sama. Wira mengangguk pelan, matanya mulai basah. Ya, bersama-sama kita kuat. Dengan Allah di sisi kita, tak ada yang mustahil. Dalam pertarungan batin itu, mereka menemukan makna sejati dari persaudaraan dan kesabaran. Bukan sekadar berbagi tawa dan kebahagiaan, tapi juga berbagi luka dan doa. Namun, ancaman belum berakhir. Dari bayang-bayang, kakak Wira mengintai, merencanakan langkah selanjutnya untuk menghancurkan ikatan yang mulai terbentuk. Hidup adalah ujian. Kadang, persaudaraan diuji dengan api yang paling panas. Tapi mereka yang bertahan adalah mereka yang akan mencapai cahaya.